Selamat menikmati ceritanya. Baru sehari bercerai, mantan suamiku sudah menikahi selingkuhannya. Seluruh kota memuji cinta mereka yang dalam dan tulus, yang akhirnya berbuah manis. Aku bahkan belum sempat mengucapkan selamat. Keesokan harinya dia mengalami kecelakaan. Ibu mertuaku menelepon, nada bicaranya masih sama memerintah seperti biasa. Baskara Wijoyo ada di rumah sakit, kau segera kembali dan rawat dia. Mendengar itu, aku benar-benar tertawa sampai mulutku nyaris tak bisa tertutup. Bu, apa ingatanmu seburuk itu? Kemarin dia baru saja menikah lagi, hari ini dia dirawat di rumah sakit, orang yang seharusnya menyeka wajahnya, membawakan air, dan menandatangani surat operasi adalah pengantin barunya. Lalu kenapa aku harus meneleponmu? Bentaknya. Aku tertawa sinis. Oh, aku mengerti. Si pelakor itu hanya untuk mengenakan gaun pengantin, sementara mantan istri digunakan untuk merawat orang sakit, membayar tagihan rumah sakit, mendonorkan darah dan ginjal, benar kan? Maaf. Aku tidak ahli dalam hal itu, dan aku juga tidak bodoh. Saat kami menyelesaikan proses perceraian, AC di kantor catatan sipil rusak, udaranya panas dan pengap. Antrean panjang, suara tangis bayi, panggilan nomor antrean oleh petugas, dan suara pena yang digoreskan di atas kertas berbaur menjadi satu kekacauan. Baskara Wijoyo berdiri di hadapanku, dia melirik jam tangannya untuk ketiga kalinya. Tanda tangani saja, jangan buang-buang waktu lagi. Aku memegang pena, menatap surat perjanjian perceraian di depanku. Rumah miliknya, mobil miliknya, perusahaan atas namanya. Semua aset yang ada selama pernikahan ini, dengan berbagai cara telah ia ubah menjadi aset pribadi atau aset perusahaan. Semua orang mengira aku akan memperebutkannya, bahkan pengacaranya sudah memasang wajah waspada. Aku hanya tersenyum, tidak mengubah satu kata pun, dan menandatangani namaku, Rania Putri, dengan goresan yang mantap. Baskara sedikit tertegun, mungkin tidak menyangka aku akan menandatanganinya secepat itu. Dia menatapku dengan sorot mata yang rumit. Rania, andai saja kau tidak terlalu keras kepala, kita tidak akan sampai seperti ini. Aku meletakkan pena. Baskara, kau salah. Dia mengerutkan kening. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya. Bukan aku yang keras kepala, tapi aku yang tidak mau lagi berpura-pura buta. Dia terdiam. Ibunya, Dewi Laksmi, yang berdiri di sampingnya langsung mencibir. Sadar apa kau? Setelah meninggalkan keluarga Wijoyo, kau pikir kau ini siapa? Aku menatapnya. Selama 10 tahun, wanita ini selalu menatapku dengan pandangan itu, seolah melihat barang murah yang beruntung bisa diletakkan di etalase kaca. Dia pernah berkata, Rania, kau harus tahu diri. Baskara mau menikahimu itu adalah berkah 8 turunan untuk keluargamu. Dulu aku diam bukan karena takut, tapi karena saat itu aku masih ingin menjaga sedikit harga diri untuk pria yang kucintai. Sekarang, tidak perlu lagi. Aku mengambil surat cerai dan memasukkannya ke dalam tas. Ibu tenang saja, mulai hari ini, berkah 8 turunan keluarga Wijoyo, akan saya kembalikan utuh. Wajah Dewi Laksmi menjadi kelam. Aku tidak mendengarkan lebih lanjut. Sebelum pergi, Baskara tiba-tiba memanggil namaku. Rania, aku berhenti. Dia terdiam beberapa detik. Kau benar-benar tidak menyesal? Aku berbalik menatapnya, pria yang pernah kucintai selama 10 tahun. Demi dia, aku pernah makan mie instan selama setengah bulan. Demi dia, aku pernah begadang semalaman memperbaiki algoritma. Demi dia, aku pernah menggunakan royalti perangkat lunak pertamaku untuk membayar gaji karyawan. Demi dia, aku berdiri di balik semua sorotan agar dia bisa menjadi jenius teknologi di mata seluruh Jakarta. Tapi sekarang, ketika dia bertanya apakah aku menyesal, aku hanya merasa lucu. Baskara, saat kau memberiku surat cerai, aku sudah menyesal. Matanya sedikit bergetar. Aku melanjutkan, ya. Aku menyesal telah membiarkan seorang pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih berdiri di atas 10 tahun masa mudaku. Setelah selesai, aku berbalik dan pergi, tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku, Dewi Laksmi memakiku dengan kata-kata yang sangat kasar, aku tidak mendengarnya dengan jelas, dan tidak ingin mendengarnya. Ada beberapa hal, sekali dilepaskan, suara jatuhnya pun tidak lagi penting. Kembali ke villa mewah kami, aku hanya butuh 40 menit untuk mengemasi barang-barangku, sebuah koper, beberapa setel pakaian, laptop pribadi, dan sekotak dokumen. Kirana, asistenku, berdiri di luar pintu kamar, bertanya dengan suara pelan, Bu Rania, apa benar tidak ada lagi yang dibawa? Aku menarik resleting koper. Barang paling berharga di rumah ini tidak ada di sini. Dia langsung mengerti. Saya sudah menghubungi bank dan pengacara di New York. Dana Ventura RPX bisa menyelesaikan transfer aset hari ini juga. 3 paten inti dari teknologi Wijoyo akan berakhir masa lisensinya pada pukul 000 malam ini. Aku mengangguk. Jangan diperpanjang. Kirana menatapku. Pak Baskara di sana masih belum tahu, aku tersenyum tipis. Dia sudah terlalu lama menikmati cahayaku,
begitu lama hingga dia benar-benar mengira matahari terbit untuknya. Kirana menunduk, sudut bibirnya ikut terangkat. Jadi, selanjutnya kita pergi begitu saja? Aku menarik koper ke pintu. Tidak, aku memandangi rumah di depanku. Selama 10 tahun, aku pernah merangkai setiap vas bunga di ruang tamu ini, memilih sendiri setiap tirainya, menunggu Baskara pulang hingga larut malam. Sekarang melihatnya kembali, semuanya terasa asing dan menggelikan. Sebelum pergi, kunci semua akses data pribadiku di sistem kesehatan swasta yang pernah digunakan keluarga Wijoyo. Kirana sedikit terkejut. Ibu curiga mereka masih menyimpan rekam medis ibu? Aku tertawa dingin. Bukan curiga, tapi yakin. 3 bulan sebelum bercerai, Dewi Laksmi tiba-tiba memaksaku untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Dia bilang wanita seusiaku harus menjaga tubuh, agar nanti bisa melahirkan cucu laki-laki untuk keluarga Wijoyo. Saat itu aku sudah merasa aneh karena Dewi Laksmi tidak pernah peduli aku hidup atau mati. Dia hanya peduli apakah perutku bisa berguna untuk keluarga Wijoyo. Setelah itu, hasil pemeriksaan kesehatanku tidak pernah sampai ke tanganku. Rumah sakit bilang sistemnya error, tapi Kirana menyelidiki dan menemukan bahwa rekam medis itu telah dikirim ke sebuah panti rawat swasta. Orang yang menandatangani tanda terima adalah asisten kepercayaan Baskara. Dalam rekam medis itu, golongan darah, fungsi ginjal, indeks imunitas, dan semua standar untuk transplantasi organ dilingkari dengan tinta merah. Sejak saat itu, aku tahu pernikahan ini bukan lagi tentang pengkhianatan, tapi tentang konspirasi. Baskara tidak hanya ingin menceraikanku untuk menikahi Sinta Amelia, dia juga ingin menyimpan bagian tubuhku yang masih bisa digunakan, untuk diberikan sebagai berkah kepada wanita yang dicintainya. Kirana mengencangkan genggamannya pada map dokumen di tangannya. Bu, ini sudah cukup untuk menuntut mereka. Tentu saja, aku mendorong pintu kamar tidur. Tapi belum saatnya. Kenapa? Aku menarik koper melewati koridor. Pisau yang ditarik terlalu cepat hanya akan mengotori tangan. Aku ingin mereka meletakkan leher mereka sendiri di atas mata pisau itu. Keesokan harinya, pernikahan Baskara Wijoyo dan Sinta Amelia berlangsung meriah dan mewah seperti yang dijadwalkan, diliput terus-menerus oleh media. Presiden Direktur Wijoyo Teknologi akhirnya menikahi cinta sejatinya. Kisah cinta 10 tahun yang bersatu kembali, mantan istri yang pergi dalam diam, dan pendatang baru yang menjadi Nyonya Wijoyo. Aku duduk di sebuah hotel di New York, membuka laptop untuk bekerja. Foto pernikahan mereka sesekali muncul di laman berita keuangan. Sinta Amelia dalam foto itu tampak kurus dan lemah, matanya yang memerah seperti bunga putih yang tertiup angin. Dia pernah berkata padaku, "Rania, kau bersamanya selama 10 tahun, memangnya kenapa? Orang yang dia cintai tidak pernah dirimu." Saat itu aku menatapnya, tidak marah, tidak memukul, hanya bertanya, "Lalu kenapa kau harus datang ke hadapanku untuk membuktikannya?" Dia terdiam. Aku melanjutkan, orang yang benar-benar dicintai tidak perlu memperkenalkan diri. Setelah itu dia menangis sampai Baskara yang baru masuk langsung memeluknya, dan berbalik menyalahkanku, "Rania, Sinta sedang sakit parah, apa kau harus memprovokasinya?" Sejak saat itu, aku mengerti, dalam cerita mereka, aku bukan istri, aku adalah antagonis yang sudah ditakdirkan. Baiklah kalau begitu. Antagonis juga punya cara menangnya sendiri. Sore hari kedua setelah aku tiba di New York, teleponku berdering. Nomor internasional yang tidak dikenal, aku menatapnya selama 3 detik lalu menekan tombol jawab. Suara Dewi Laksmi terdengar dari seberang, tajam seperti pisau pemotong kaca. "Rania, segera kau kembali ke sini." Aku tidak bicara. Dia pikir aku takut, suaranya semakin sombong. "Baskara kecelakaan mobil, sedang butuh dana 700 juta rupiah untuk operasi, segera transfer uangnya." Aku menatap cangkir kopi di depanku. "Bu, bukankah kemarin dia baru saja menikah lagi?" Seberang sana hening. Aku tertawa sinis. "Ibu minta saja padanya." Dewi Laksmi terdiam sejenak lalu tiba-tiba menangis meraung-raung. "Dia kabur. Kau yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga kami." Aku meletakkan sendok, suara logam yang beradu dengan porselen terdengar sangat pelan. "Dewi Laksmi," suaraku sangat tenang. "Kemarin ibu berdiri di depan media, menggandeng tangan Sinta Amelia, dan memanggilnya menantu terbaik keluarga Wijoyo. Sekarang dia kabur, ibu baru ingat aku adalah bagian dari keluarga. Kasih sayang keluarga Wijoyo benar-benar dihitung per jam, ya?" Dia marah sampai suaranya bergetar. "Rania, jangan lupa, kau pernah menjadi menantu keluarga Wijoyo selama 10 tahun. Kalau begitu ibu juga jangan lupa," aku mengucapkan setiap kata dengan jelas, "aku sudah bercerai. Mulai hari ini, hidup atau mati Baskara, kekurangan uang atau kekurangan darah, semua tidak ada hubungannya denganku. Aku bukan bank, apalagi gudang organ cadangan keluarga Wijoyo." Seberang sana hening sejenak, kemudian Dewi Laksmi merendahkan suaranya, tapi kebencian dalam setiap katanya semakin jelas. "Kau sudah tahu?" Aku bersandar di kursi. "Tahu apa?"
Dia tertawa dingin. Rania, jangan pura-pura bodoh. Sinta sedang kritis, dokter bilang harus ganti ginjal. Ginjalmu cocok dengannya, ini adalah berkah untukmu. Aku tertawa, tidak keras, tapi cukup untuk didengarnya. Coba ulangi lagi. Dewi Laksmi waspada. Apa maumu? Aku ingin mendengar dengan jelas. Aku memegang telepon, suaraku mendingin. Ibu baru saja bilang, keluarga Wijoyo dengan sengaja mengambil rekam medis saya untuk mencocokkan indeks transplantasi, lalu berencana memaksa saya mendonorkan ginjal untuk Sinta Amelia. Dewi Laksmi langsung panik. Siapa bilang memaksa? Aku hanya memintamu menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang? Aku tertawa. Kenapa bukan ibu saja yang mendonor? Seberang sana langsung bungkam. Aku melanjutkan. Ibu kan ibu mertua barunya, kemarin masih bahagia menerima menantu, hari ini kasih sayang ibu anak sudah habis? Atau ibu hanya terbiasa menggunakan nyawa orang lain untuk membuat keluarga Wijoyo terlihat berbaik hati? Dewi Laksmi berteriak. Rania, kau kejam sekali. Sinta hanya punya satu kesempatan untuk hidup, kau kehilangan satu ginjal masih bisa hidup, kalau begitu ibu kehilangan satu mantan menantu juga masih bisa hidup? Jawabku cepat, jangan telepon lagi. Aku hendak menutup telepon. Tapi dari seberang tiba-tiba terdengar suara serak seorang pria. Rania. Itu Baskara. Aku pernah sangat suka mendengar dia memanggil namaku. Saat kami masih miskin, dia berdiri di bawah asramaku. Kemejanya basah oleh hujan, memeluk sekotak kue murah, mengangkat kepala dan tersenyum. Rania, turunlah, aku kangen. Saat itu aku berpikir, satu panggilan itu cukup untukku melewati seumur hidup. Sekarang mendengarnya lagi, hatiku hanya terasa hampa dan dingin. Rania, panggilnya lagi, aku tahu kau marah padaku. Aku menatap pemandangan kota di luar jendela kaca. Baskara, kau salah sambung. Seberang sana hening. Orang yang seharusnya marah adalah kau. Istri barumu kabur. Penyakitnya butuh perawatan, ibumu butuh uang, perusahaanmu sebentar lagi butuh teknologi. Setiap hal itu seharusnya membuatmu marah pada dirimu sendiri. Kenapa meneleponku? Suaranya memberat. Sinta tidak kabur, dia hanya terlalu takut. Oh ya? Aku tertawa, dia takut operasi, sementara aku seharusnya dengan senang hati berbaring di meja operasi? Dia terdiam beberapa detik. Rania, dia tidak bersalah. Mendengar ini, aku akhirnya benar-benar tertawa. Tidak bersalah? Saat tahu kau punya istri tapi masih mengirimimu foto di ranjang rumah sakit tengah malam, dia tidak bersalah? Saat dia mengatakan padaku bahwa orang yang kau cintai tidak pernah aku dan memintaku untuk tahu diri dan pergi, dia tidak bersalah? Saat dia memegang data hasil labku untuk mencocokkan ginjal, dia tidak bersalah? Suara Baskara tiba-tiba berubah. Kau tahu tentang rekam medis itu? Aku tidak hanya tahu, kataku perlahan, aku juga tahu orang yang menandatangani tanda terima rekam medis itu adalah asistenmu, tahu rekam medis itu dikirim ke panti rawat swasta, tahu indeks transplantasi organku dilingkari merah, tahu kalian berencana membiarkan ibumu menggunakan opini publik dan 10 tahun pernikahan untuk memaksaku kembali dan menandatangani surat persetujuan. Seberang sana hanya terdengar napas yang berat. Aku bertanya, Baskara, apa kau pernah berencana bertanya padaku? Dia tidak menjawab. Keheningan adalah jawabannya. Aku tersenyum sinis, kau tidak berencana bertanya. Kau hanya berencana menggunakanku. Suaranya menjadi serak. Aku tidak punya pilihan lain. Kalimat ini lebih menjijikkan dari semua makian. Tidak punya pilihan lain, jadi aku bisa dikorbankan. Tidak punya pilihan lain, jadi nyawa Sinta Amelia adalah nyawa. Sedangkan aku adalah satu set organ yang bisa dipotong. Aku menutup mata sejenak, lalu membukanya. Baskara, dengarkan baik-baik. Aku tidak akan menyelamatkan Sinta Amelia, tidak akan memberi uang, tidak akan mendonorkan ginjal, tidak akan menemuimu, dan tidak akan memaafkanmu. Dia berkata dengan suara serak, Rania, apa kau harus sekejam ini? Tidak, jawabku, kau yang mengajariku. Setelah itu, aku menutup telepon, lalu mengirim rekaman panggilan itu ke pengacaraku. Kirana menelepon hampir seketika. Bu Rania, keluarga Wijoyo mulai membeli trending topik. Aku membuka laptop. Judulnya, mantan istri Presdir Wijoyo teknologi kabur ke luar negeri bawa uang, lihat mantan suami kecelakaan tak mau menolong. Ada lagi, akun buzzer mengatakan aku berdarah dingin, menolak mendonorkan ginjal untuk pasien kritis. Mereka sengaja tidak menyebutkan bahwa pasien itu adalah Sinta Amelia. Aku mengetuk-ngetuk jari di atas meja. Biarkan mereka memposting. Kirana sedikit khawatir. Saat ini komentarnya sangat buruk, ada yang menyebarkan foto ibu, ada juga yang bilang ibu hanya menumpang hidup selama 10 tahun, sekarang cuci tangan begitu saja. Aku tersenyum. Opini publik hanyalah angin, bukti baru adalah pisaunya. Aku akan menunggu anginnya cukup kencang, baru aku tarik pisaunya. Lalu kapan kita bertindak? Saat Dewi Laksmi menangis di depan kamera,
Kirana langsung mengerti. Saya akan memantaunya. 3 jam kemudian, seperti dugaanku, Dewi Laksmi muncul dalam sebuah video wawancara di depan ruang rawat inap. Dia mengenakan pakaian berwarna gelap, rambutnya sedikit berantakan, matanya merah, tangannya memegang tisu, menangis sampai hampir pingsan. Anak saya, baru saja kecelakaan. Menantu baru saya sakit parah. Saya benar-benar tidak punya cara lain makanya memohon pada Rania. Wartawan bertanya, ibu bilang Nona Rania pernah menjadi menantu keluarga Wijoyo selama 10 tahun. Selama itu, bagaimana keluarga Wijoyo memperlakukannya? Dewi Laksmi menyeka air matanya. Saya tidak mau menjelek-jelekkannya, tapi kenyataannya dia tidak pernah menderita sehari pun. Rumah, mobil, uang jajan, semua dari Baskara. Baskara membangun perusahaan dengan susah payah, dia hanya di rumah menikmati hasilnya. Sekarang Baskara sedang dalam kesulitan, saya hanya berharap dia kembali menjenguk sekali saja. Tapi dia memblokir nomor saya. Dia terisak. Saya tidak menyalahkannya, saya hanya sakit hati. Aku menonton video itu sampai selesai, tidak marah, hanya merasa lucu. 10 tahun yang lalu, saat aku dan Baskara makan mie instan di kamar kontrakan, tidak ada yang lihat. Saat aku menggunakan uang beasiswa, uang kerja paruh waktu, uang dari penjualan lisensi perangkat lunak pertamaku untuk membantunya membayar gaji karyawan, tidak ada yang lihat. Saat aku begadang 3 malam memperbaiki algoritma untuk menyelamatkan proyek angkasa, tidak ada yang lihat. Saat aku menggunakan nama Dana Ventura RPX untuk menyuntikkan modal dan menyelamatkan Wijoyo Teknologi dari kebangkrutan, tidak ada yang lihat. Sekarang perusahaan sukses, semuanya berubah menjadi jerih payah dia seorang, sementara aku menjadi penikmat hasil. Kirana mengirim pesan, Bu Rania, sudah bisa dimulai? Aku menjawab, mulai bagian pertama. 5 menit kemudian, akun resmi Dana Ventura RPX memposting sebuah klarifikasi, judulnya sangat singkat, tentang identitas asli Nona Rania Putri dan sumber modal awal Wijoyo Teknologi. Postingan itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, sertifikat kepemilikan Dana Ventura RPX, penerima manfaat utama, Rania Putri. Bagian kedua, seluruh transaksi investasi ke Wijoyo Teknologi pada tahap awal. Pendanaan awal, Angel Round, Seri A, Seri B, dan 3 pinjaman tanpa bunga saat perusahaan nyaris bangkrut, total 4 triliun rupiah. Bagian ketiga, kontrak pengalihan hak guna 3 paten inti. Pemilik asli, Rania Putri. Pihak yang diberi wewenang penggunaan, Wijoyo Teknologi. Jangka waktu, 10 tahun. Tanggal berakhir, kemarin, tidak diperpanjang. Seluruh jagat maya hening selama beberapa detik, lalu meledak. Tunggu dulu, Wijoyo Teknologi awalnya didanai oleh mantan istrinya, bukan hanya uang, teknologi intinya juga miliknya. Jadi, siapa sebenarnya yang menafkahi siapa? Dewi Laksmi baru saja bilang keluarga Wijoyo menafkahi Rania selama 10 tahun, apa wajahnya tidak sakit? Menumpang hidup? Aku juga mau menumpang hidup dengan cara menyuntikkan modal 4 triliun. Tapi aku belum berhenti. 1 jam kemudian, pengacaraku mengirimkan somasi hukum. Isinya sangat jelas. Keluarga Wijoyo, Dewi Laksmi, Baskara Wijoyo, dan individu terkait diduga melanggar data kesehatan pribadi saya, dengan sengaja menggunakan rekam medis untuk pencocokan transplantasi organ, sekaligus melakukan tekanan opini publik untuk memaksa saya mendonorkan organ. Kata kunci paksa donor ginjal langsung melesat ke puncak pencarian. Dewi Laksmi bahkan belum sempat bereaksi, Kirana sudah merilis rekaman telepon. Suara Dewi Laksmi terdengar jelas di setiap katanya. Sinta sedang kritis, dokter bilang harus ganti ginjal. Ginjalmu cocok dengannya, itu berkah untukmu. Besok segera kembali untuk persiapan operasi. Lalu disusul suaraku. Kalau begitu, kenapa bukan ibu saja yang mendonor? Opini publik berbalik seketika. Sudah cerai masih memaksa mantan istri donorkan ginjal untuk pelakor? Berkah, mendengarnya saja sudah merinding. Ini bukan lagi pemaksaan moral, ini sudah mau mengambil organ orang. Rania tidak hanya tidak menumpang hidup, dia bahkan penyelamat Wijoyo Teknologi dari awal. Keluarga Wijoyo benar-benar tidak tahu berterima kasih. Dewi Laksmi menjadi gila. Dia segera memposting video lain, kali ini tidak lagi menangis pilu, tapi dengan gemetar menuduhku. Rania sengaja memotong-motong rekaman, dia mau menjatuhkan keluarga Wijoyo. Kami hanya memohon dia menyelamatkan orang, tidak pernah memaksa. Aku menganggapnya seperti anak kandungku sendiri, tapi dia malah melaporkanku ke pengacara. Aku menonton sampai di sini dan tertawa. Kirana bertanya, Bu Rania, dia sedang menggali kuburnya sendiri. Ya, aku melihat dokumen hukum yang baru dikirim pengacara. Kirim bagian kedua. 10 menit kemudian, rumah sakit swasta yang pernah menerima rekam medis saya, disebut dalam surat permintaan penyelidikan, disertai dengan bukti transfer rekam medis, nama penerima, waktu, stempel konfirmasi, dan email internal. Dalam email itu, asisten Baskara menulis,
Presdir meminta prioritas untuk memeriksa kecocokan transplantasi ginjal Nona Rania Putri dengan Nona Sinta Amelia. Hal ini harus dirahasiakan dari Nona Rania. Kali ini media sosial benar-benar meledak. Baskara tahu, bukan cuma ibu mertuanya yang bertindak sendiri, ini rencana sekeluarga. Mantan istri yang mendanai perusahaan, malah mau diambil ginjalnya oleh mantan suami untuk menyelamatkan cinta sejatinya. Plot seperti ini, penulis skenario sinetron pun tidak berani menulisnya. Malam itu, saham perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Wijoyo Teknologi anjlok. Mitra-mitra besar serentak mengirim surat permintaan penjelasan, Dewan Pemegang Saham menuntut rapat darurat. Sementara aku, mematikan telepon, dan meminum habis segelas air hangat. Kirana bertanya, "Ibu tidak mau melihat reaksi Baskara?" Aku meletakkan gelas. "Tidak perlu." "Kenapa?" "Karena hanya orang yang rumahnya terbakar yang perlu melihat apinya. Aku hanya perlu melihat kontrak." Dini hari di New York, Baskara meneleponku dengan nomor tak dikenal. Aku membiarkannya berdering, sampai kelima kalinya baru menjawab. Di seberang sana sangat sunyi, kemudian terdengar suaranya. "Rania, ini semua perbuatanmu." Aku membuka dokumen di layar. "Perbuatan apa? Bukankah semua yang ada di internet itu fakta?" Dia terdiam. Aku bisa mendengar suara mesin di ruang rumah sakit, juga suara Dewi Laksmi yang sedang memarahi seseorang di kejauhan. "Rania, kau harus mendorongku sampai ke titik ini?" Lagi-lagi kalimat ini. Orang seperti Baskara selalu punya kebiasaan aneh. Saat dia menginjak orang lain ke dalam lumpur, itu karena terpaksa. Saat orang lain bangkit dan membersihkan lumpur, itu namanya kejam. Aku tertawa sinis. "Kau bisa mengeluarkan pernyataan bantahan." Dia bernapas berat. "Kau tahu aku tidak bisa." "Kenapa?" "Karena itu semua benar." "Lalu kenapa kau meneleponku?" Dia tercekat. Aku tidak memberinya waktu untuk berakting sedih. "Baskara, proyek gagal, aku yang perbaiki. Perusahaan kurang uang, aku yang suntik dana. Teknologi inti, aku biarkan kau pakai gratis selama 10 tahun, sementara kau berdiri di depan media menerima semua sorotan untuk dirimu sendiri. Kau sudah terlalu lama menikmati cahayaku, sampai kau benar-benar berpikir matahari terbit untukmu." Seberang sana hening membisu. "Lama sekali," baru dia berkata dengan suara rendah, "aku tidak pernah menyangkal kontribusimu." Aku hampir tertawa. "Oh ya? Tahun itu saat konferensi pers proyek angkasa, siapa yang bilang algoritma disempurnakan oleh tim teknisnya? Pendanaan seri B gagal. Siapa yang bilang dia menggunakan visi strategisnya untuk meyakinkan investor? 3 paten inti? Siapa yang membiarkan media memanggilnya jenius pendiri? Baskara. Mencuri hasil kerja orang itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah mencurinya terlalu lama, sampai kau benar-benar mengira itu milikmu." Suaranya bergetar. "Rania, aku tahu kau membenciku." "Benci?" Aku melihat keluar jendela. Manhattan di malam hari, gemerlap, asing, dan bebas. "Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri." "Aku tidak membencimu, aku hanya menyesal." "Menyesal apa?" "Menyesal 10 tahun masa mudaku kugunakan untuk membesarkan seorang pengkhianat." Dia terdiam sangat lama, lalu dengan suara serak, "Aku ditipu oleh Sinta, dia tidak seperti yang kau pikirkan." Aku memotongnya. "Baskara, jangan buru-buru membuang sampah ke orang lain." Dia tertegun. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Sinta menipumu atau tidak, itu urusannya. Tapi yang menandatangani surat cerai adalah kau. Yang membiarkan ibumu memaksaku mendonorkan ginjal adalah kau. Yang mengambil hasil kerjaku untuk membangun reputasimu juga adalah kau." Dia hanya membuka tirainya. "Kotor atau tidaknya, itu adalah kamarmu." Seberang sana tidak ada suara lagi. Aku menutup telepon. Kali ini aku tidak memblokirnya, karena aku tahu drama yang sesungguhnya belum mencapai puncaknya. Keesokan paginya, Kirana membawa setumpuk dokumen baru. "Bu Rania, kita sudah selidiki. Kecelakaan mobil Baskara memang benar, tapi tidak parah, hanya patah kaki dan cedera ringan, tidak perlu operasi 700 juta. Aku membalik halaman. "Jadi, telepon minta uang itu hanya dalih untuk menipumu pulang." Lalu Sinta Amelia, Kirana meletakkan beberapa foto di atas meja. Dia meninggalkan rumah sakit dini hari, sekarang ada di bandara, berencana terbang ke Singapura bersama dokter pribadinya, Dr. Liman. Dalam foto, Sinta Amelia mengenakan mantel longgar, kacamata hitam, menarik koper, sama sekali tidak lemah, tidak perlu dipapah. Tangannya melingkar di lengan seorang pria muda. Keduanya menunduk berbicara, senyumnya sangat manis. Aku melihat wajah pria itu. Liman, benar, dokter pribadinya, juga orang yang menandatangani banyak laporan medisnya selama 3 tahun terakhir. Aku membalik dokumen lagi. Kirana berkata, Sinta Amelia memang pernah sakit parah, tapi beberapa tahun terakhir kondisinya jauh lebih stabil, tidak sampai harus transplantasi ginjal darurat. Laporan medis kritisnya dibesar-besarkan.
beberapa indeks menunjukkan tanda-tanda diubah. Bagaimana dengan uangnya? Beberapa tahun ini, Baskara mentransfer banyak sekali uang untuk pengobatannya, total lebih dari 200 miliar rupiah. Di antaranya banyak yang ditransfer lagi ke rekening Dr. Liman. Kami juga menemukan riwayat pemesanan kamar, video lift, dan pesan singkat. Aku membuka bagian pesan singkat. Sinta Amelia mengirim pesan ke Liman. Tunggu aku dapat status Nyonya Wijoyo. Dia akan transfer lebih banyak uang. Baskara itu gampang luluh. Asal aku menangis bilang penyakitku kambuh, dia pasti kasih uang. Aku tidak mencintainya, aku hanya butuh uang dan sahamnya. Setelah menikah, aku akan cari cara agar Rania mendonorkan ginjalnya. Wanita itu cinta mati pada Baskara, pasti akan setuju. Aku berhenti di kalimat terakhir. Beberapa saat kemudian, aku tertawa. Tidak marah, tidak sakit, hanya merasa mual. Kirana bertanya, ibu mau mengungkapkannya sekarang? Aku menutup dokumen. Tidak. Dia sedikit terkejut. Kenapa? Ada beberapa tusukan yang harus dilakukan oleh orang terdekat agar terasa lebih sakit. Sore itu, Baskara menerima sebuah email anonim, di dalamnya terdapat semua bukti. Foto Sinta Amelia dan Liman berpelukan di depan hotel. Video mereka berciuman di dalam lift. Laporan transfer uang, rekam medis asli, rekam medis palsu, pesan singkat, baris demi baris, bersih dan lengkap, tidak memberi celah untuk menyangkal. Aku tidak ada di ruang rawat inap itu, tapi Kirana sudah meminta orang untuk memantau reaksinya. Dia menceritakannya kembali. Baskara selesai membaca email, teleponnya jatuh ke lantai. Dewi Laksmi baru masuk dan melihat wajah putranya pucat pasi. Baskara, kau kenapa? Apa lukamu sakit? Baskara mengangkat kepala. Bu, suaranya serak sampai hampir tak terdengar. Di mana Sinta? Dewi Laksmi tertegun. Sinta kan sedang istirahat di kamarnya. Panggil dia ke sini. Baskara, sekarang kau harus istirahat. Aku bilang panggil dia ke sini. Raungannya mengguncang seluruh ruang rawat inap. Keluarga Wijoyo buru-buru pergi mencari. Tapi kamar rawat inap itu kosong. Perawat berkata, Nona Sinta sudah meninggalkan rumah sakit sejak pagi buta. Dewi Laksmi tidak percaya. Bagaimana mungkin? Dia sakit parah begitu, bagaimana bisa pergi sendiri? Baskara melempar telepon ke hadapannya, layarnya menyala, foto Sinta Amelia memeluk Liman terpampang jelas. Dewi Laksmi hanya melihat sekilas dan langsung membeku. Tidak, tidak mungkin. Baskara tertawa serak. Ini orang yang ibu paksa anakmu nikahi, ini orang yang ibu bilang 100 kali lebih baik dari Rania. Ibu lihat baik-baik. Dewi Laksmi gemetar memegang telepon, pesan-pesan muncul baris demi baris, wajahnya berubah dari putih menjadi hijau, dari hijau menjadi abu-abu. Tidak mungkin. Sinta begitu penurut. Baskara menatapnya. Penurut, dia menipu uangku, memalsukan rekam medis, berniat mengambil ginjal Rania, dan ibu membantunya menekan Rania. Dewi Laksmi langsung membantah. Ibu tidak tahu rekam medisnya palsu. Tapi ibu tahu Rania tidak setuju, tahu dia sudah bercerai, tahu rekam medisnya diambil tanpa izin, ibu tetap menelepon memaksanya pulang. Dewi Laksmi bungkam. Sesaat kemudian, sifat aslinya muncul lagi. Lagi pula dia pernah jadi menantu keluarga Wijoyo, bantu sekali apa salahnya? Satu ginjal juga tidak akan membuatnya mati. Baskara menatap ibunya, matanya untuk pertama kali menunjukkan rasa jijik. Bu, ibu sadar tidak apa yang ibu katakan? Dewi Laksmi berteriak, ibu hanya mau menyelamatkan keluarga Wijoyo, tidak, kata Baskara. Ibu mau mengambil nyawa orang lain untuk menjaga muka keluarga Wijoyo. Tepat saat itu, asistennya menelepon. Pak Presdir, gawat, mitra-mitra besar meminta penghentian sementara kerjasama. Dana Ventura RPX mengirim somasi yang mengumumkan penghentian hak guna 3 paten inti. Para pemegang saham menuntut rapat darurat. Ada yang mengusulkan pencopotan jabatan Anda sebagai presiden direktur. Baskara memejamkan mata. Dia tahu Rania telah bertindak. Tidak berteriak, tidak menangis, tidak perlu muncul di hadapannya. Dia hanya mengambil kembali apa yang memang miliknya. Dan gedung yang dibanggakannya mulai bergoyang. Tapi antagonis tidak pernah mau mati begitu saja. Malam itu, keluarga Wijoyo memulai serangan balik yang kotor. Sebuah akun buzzer besar menyebarkan berita, Rania Putri sebenarnya sudah lama berencana menelan Wijoyo Teknologi, perceraian hanya dalih, dia menempatkan orang di perusahaan, mencuri data, sengaja membuat mantan suaminya hancur. Segera setelah itu, serangkaian artikel serupa muncul. Ada yang bilang aku merencanakan semuanya dari awal, ada yang bilang aku pura-pura cinta selama 10 tahun untuk merebut perusahaan. Ada yang bilang aku balas dendam membabi buta karena melihat Baskara menikahi orang lain. Ada akun yang bahkan menyebarkan foto saya dan seorang mitra bisnis asing saat penandatanganan kontrak 3 tahun lalu, dipotong dan diedit menjadi rumor perselingkuhan. Judulnya sangat kotor.
Rania Putri tidak sepolos yang dikira orang. Mantan istri Presdir Wijoyo sudah punya kekasih baru sebelum cerai. Apakah 3 paten itu benar-benar milik Rania Putri? Kirana marah sampai tertawa. Bu Rania, mereka masih mau menarik ibu ke dalam lumpur. Aku membaca setiap artikel. Sangat bagus. Kirana bingung. Bagus? Ya? Aku menandatangani surat kuasa hukum. Kalau mereka tidak semakin kotor, apa yang bisa ditambahkan oleh pengacaraku dalam tuntutan? Setengah jam kemudian, Departemen Hukum Dana Ventura RPX merilis pengumuman ketiga. 1. Seluruh paten saya memiliki pendaftaran internasional, dokumen asli, kode sumber asli, catatan pengembangan, dan saksi. 2. Foto saya dan mitra bisnis asing adalah acara penandatanganan investasi publik, dihadiri lebih dari 30 orang, dengan video lengkap. 3. Akun-akun yang menyebar berita bohong telah disimpan buktinya, dan akan dituntut serentak. 4. Dugaan keluarga Wijoyo memanipulasi opini publik, mencemarkan nama baik pribadi, dan menyembunyikan risiko tata kelola akan dimasukkan dalam berkas tuntutan. Netizen kembali berbalik arah. Keluarga Wijoyo benar-benar tidak akan menyerah, sebelum masuk liang lahat. Sudah terbukti memaksa donor ginjal, masih berani memfitnah balik. Tindakan Rania Putri sangat bersih, tidak memaki, tidak menangis, hanya memberikan bukti. Ini baru wanita kuat yang sesungguhnya, tapi aku tahu pukulan terakhir belum datang. Sinta Amelia masih belum ditangkap, Liman masih belum angkat bicara, Dewi Laksmi masih belum hancur. Hari keempat setelah aku tiba di New York, Sinta Amelia dicegat di bandara. Dia telah mengubah rute, tidak lagi terbang ke Singapura melainkan berencana transit ke Dubai. Saat polisi muncul, dia langsung menangis. Saya tidak menipu siapa-siapa, saya hanya sakit, saya hanya ingin hidup. Liman yang berdiri di sebelahnya mencoba kabur, tapi belum sempat melangkah sudah ditahan. Berita itu langsung menyebar. Sinta Amelia ditahan di bandara, rekam medis palsu pengantin baru Wijoyo, dokter pribadi Liman diperiksa. Seluruh jagat maya gempar. Sinta Amelia dengan cepat melakukan serangan balik. Dia tidak mau mati sendirian. Dalam kesaksian pertamanya, dia berkata, Dewi Laksmi tahu kondisi saya tidak sekritis itu sampai harus segera transplantasi ginjal. Beliau bilang, asal bisa memaksa Rania pulang. Pertama bisa memaksanya mendonorkan ginjal, kedua bisa memaksanya menandatangani surat pengabaian hak tuntutan terkait Wijoyo Teknologi. Beliau juga bilang Rania cinta mati pada Baskara, asal putranya pura-pura melunak, Rania pasti akan kembali. Pengakuan ini baru saja bocor, opini publik meledak lagi. Dewi Laksmi langsung dicegat wartawan di depan rumah sakit. Dia menangis sambil memaki, Sinta Amelia itu penipu, dia memfitnah saya. Wartawan bertanya, jadi ibu tahu rekam medisnya dibesar-besarkan? Dia mengelak. Saya hanya mau menyelamatkan orang. Apa ibu tahu rekam medis Nona Rania digunakan secara ilegal? Saya ibu mertuanya selama 10 tahun, melihat hasil kesehatannya apa salahnya? Apa ibu pernah meminta Nona Rania mendonorkan ginjal? Dewi Laksmi berteriak. Saya memohon dia menyelamatkan orang, apa salahnya? Cuma 1 ginjal, dia sekaya itu, kehilangan 1 ginjal apa bisa mati? Kalimat ini disiarkan langsung. Seluruh jagat maya hening sejenak, kemudian kemarahan meledak. Cuma 1 ginjal, kenapa bukan Anda saja yang mendonor? Ibu ini menakutkan sekali, ini bukan ibu mertua, ini vampir penghisap darah. Rania bisa selamat dari keluarga ini benar-benar sebuah keajaiban. Tepat saat siaran langsung itu, mobil dari pihak berwenang berhenti di depan rumah sakit. Dewi Laksmi diundang untuk dimintai keterangan, dia benar-benar panik. Baskara, selamatkan ibu. Baskara berdiri tidak jauh dari sana, menggunakan tongkat, wajahnya pucat pasi. Dewi Laksmi menangis tak terkendali. Baskara, ibu melakukan semua ini demi kau, tolong bantu ibu bicara. Baskara menatapnya sangat lama, lalu berkata, Bu, akui saja kesalahan. Dewi Laksmi seperti disambar petir, apa katamu? Dia memejamkan mata, keluarga Wijoyo salah. Dia meraung, kau gila? Kau meninggalkan ibumu demi Rania? Baskara membuka mata, suaranya serak. Bukan karena Rania. Ini karena ibu benar-benar salah. Dewi Laksmi dibawa pergi di tengah caci maki netizen dan kilatan lampu kamera yang dingin. Di hari yang sama, Wijoyo Teknologi mengadakan rapat pemegang saham darurat. Saya hadir secara daring sebagai perwakilan Dana Ventura RPX dan pemilik teknologi inti. Layar menyala, ruang rapat di seberang sana kacau balau, para pemegang saham besar tampak muram. Baskara duduk di kursi pimpinan, wajahnya lelah, matanya merah. Ketika melihatku muncul di layar, dia jelas tertegun. Rania, aku tidak menatapnya, hanya melihat pimpinan rapat. Mari kita mulai. Seorang pemegang saham langsung berkata, Nona Rania, kami harap Dana Ventura RPX bisa memperpanjang hak guna 3 paten selama 6 bulan lagi. Wijoyo Teknologi sedang dalam masa sulit, jika dihentikan sekarang,
ribuan karyawan akan terkena dampaknya. Aku menatapnya. Klausul kedaluarsa sudah tertulis jelas sejak 10 tahun lalu. Wijaya Teknologi punya 10 tahun untuk menyiapkan rencana alternatif. Kalian tidak bersiap, itu adalah kelemahan manajemen, jangan gunakan karyawan sebagai sandera moral untukku. Pemegang saham itu bungkam. Orang lain angkat bicara. Tapi Nona Rania pernah menjadi istri Presdir Baskara. Perusahaan ini juga ada jerih payah Anda. Jerih payah saya bukan alasan bagi kalian untuk terus menggunakan aset saya secara gratis. Ruang rapat hening. Aku melanjutkan. Saya tidak akan memperpanjang, tapi Dana Ventura RPX bisa menerima tim teknis yang tidak terlibat dalam pelanggaran, sekaligus membantu mitra mentransisi sistem dalam lingkup hukum. Seorang pemegang saham mengerutkan kening. Maksud Anda ingin menggerogoti Wijaya Teknologi dari dalam? Aku tersenyum tipis. Tidak, saya sedang menyelamatkan orang-orang bersih dari kapal yang sedang tenggelam. Seluruh ruang rapat membisu. Baskara akhirnya angkat bicara. Rania, bisakah kau memberiku 3 bulan? Aku menatapnya. Layar terbagi 2. Dia di seberang sana tampak jauh lebih kurus, sorot matanya tidak lagi arogan seperti dulu. Tapi aku tidak luluh, tidak. Dia mengepalkan tangannya. Hanya 3 bulan. Aku akan membayar biaya penggunaan sesuai harga pasar. Baskara, aku memanggil namanya dengan sangat tenang. Masalahnya bukan uang. Lalu apa? Kau tidak bisa dipercaya. Wajahnya memucat. Aku menatap seluruh ruang rapat. Teknologi bukan hanya kode sumber, ia adalah kepercayaan. Sebuah perusahaan yang bisa melanggar data kesehatan pribadi, memanipulasi opini publik, dan menyembunyikan risiko tata kelola tidak memiliki kualifikasi untuk terus menggunakan teknologi saya. Kalimat ini saya ucapkan sekali. RPX tidak bekerja sama dengan sistem yang tidak bisa dipercaya. Rapat berakhir dengan hasil pencopotan Baskara Wijoyo dari posisi Presiden Direktur. Pemegang saham butuh seseorang untuk menanggung tanggung jawab, dan dia adalah satu-satunya pilihan. Ketika pengumuman pencopotan dibacakan, Baskara duduk terdiam sangat lama. Mungkin baru pada saat itu dia mengerti. Aku tidak perlu menghunus pisau untuk menusuknya. Aku hanya perlu mengambil kembali milikku, dan dia akan jatuh dengan sendirinya. Malam itu dia mengirimiku email. Judulnya, Aku minta maaf, aku tidak membukanya. Kirana bertanya, Ibu tidak mau membacanya? Tidak. Kalau dia benar-benar menyesal, aku menutup laptop. Menyesal adalah urusannya, memaafkan bukan kewajibanku. Seminggu kemudian, Baskara datang ke New York. Dia berdiri di lobi gedung Dana Ventura RPX selama 3 jam. Kirana masuk melapor, Bu Rania, dia bilang ingin bertemu ibu untuk terakhir kalinya. Aku selesai menandatangani dokumen terakhir. Biarkan dia naik. Ibu yakin? Ya. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri, orang yang pernah membuatku sakit sampai tak bisa bernapas, sekarang sisa martabat apa yang dia punya untuk berdiri di hadapanku. Baskara masuk ke ruang tamu. Dia lebih kurus dari di foto, kakinya masih belum sembuh dan harus berjalan dengan tongkat, setelan mahalnya tidak bisa menutupi penampilannya yang kuyu. Melihatku, matanya memerah. Rania, aku duduk di hadapannya. Bicaralah. Dia menatapku sangat lama. Kau baik-baik saja? Aku tersenyum tipis. Kau terbang setengah putaran bumi hanya untuk menanyakan pertanyaan tak berarti? Wajahnya memucat. Rania, aku minta maaf. 3 kata itu akhirnya datang juga. Dulu aku pernah menunggunya. Menunggu di setiap malam saat dia meninggalkanku di rumah untuk menjenguk Sinta Amelia di rumah sakit. Menunggu di setiap jamuan makan saat Dewi Laksmi menyindirku tidak bisa punya anak. Menunggu di hari dia meletakkan surat cerai di hadapanku. Menunggu sampai hatiku mendingin. Sekarang, permintaan maaf itu datang. Tapi aku tidak butuh lagi. Aku terima, kataku. Ada lagi? Dia terkejut. Mungkin dia pikir aku akan menangis, akan memaki, akan bertanya kenapa, tapi aku tidak tertarik. Dia menggenggam tongkatnya erat-erat. Aku tahu aku salah. Aku ditipu Sinta, aku pikir dia benar-benar. Aku memotongnya. Kau tidak ditipu. Dia mengangkat kepala dengan cepat, aku menatap lurus ke matanya. Sinta menipumu itu urusannya. Tapi yang meninggalkanku adalah kau, yang menandatangani surat cerai adalah kau, yang membiarkan ibumu memaksaku mendonorkan ginjal adalah kau, yang menikmati hasil kerjaku selama 10 tahun lalu menganggapnya wajar juga adalah kau. Jangan gunakan kebohongan wanita itu untuk membersihkan keegoisanmu. Bibirnya bergetar. Rania, aku pernah mencintaimu. Aku tersenyum. Mungkin saja. Dia seolah melihat harapan, tapi kalimatku berikutnya memadamkan cahaya di matanya. Tapi cintamu terlalu murah. Saat aku bisa membantumu, kau menyebutnya cinta. Saat Sinta Amelia butuh kau selamatkan, kau menyebutnya tanggung jawab. Saat aku tidak lagi mau berkorban, kau menyebutku kejam. Baskara, yang paling kau cintai dari awal sampai akhir bukan aku, juga bukan dia. Itu adalah dirimu sendiri. Dia membeku.
Aku melanjutkan, kau tidak setia, kau hanya egois yang didandani dengan penampilan setia. Ruangan itu sunyi senyap sampai terdengar detak jarum jam. Baskara menunduk, beberapa saat kemudian dia berkata dengan suara serak, kita benar-benar tidak bisa kembali? Aku menatapnya. Dulu aku sering membayangkan, jika suatu hari Baskara menyesal, apa yang akan kulakukan? Aku akan menamparnya, akan menangis, akan memakinya bajingan. Tapi saat hari itu benar-benar tiba, aku hanya merasa lelah. 10 tahun terlalu lama, cukup lama untuk seorang gadis mencintai sampai kehilangan dirinya, juga cukup lama untuk membuatnya sadar sepenuhnya. Tidak bisa, kataku dengan sangat jelas. Kenapa? Tanyanya. Aku tersenyum. Karena aku tidak memungut sampah. Udara membeku. Kirana yang berdiri di belakangku nyaris tertawa, sementara Baskara seperti ditampar telak di wajah, mukanya pucat pasi. Aku berdiri. Setelah ini jangan cari aku lagi. Aku dan kau, sejak hari menandatangani surat cerai, sudah tidak punya hubungan apa-apa. Aku berbalik. Tiba-tiba dia memanggil, Rania. Aku tidak menoleh. Dia bertanya dengan suara serak, selama 10 tahun ini, apa kau pernah benar-benar mencintaiku? Langkahku terhenti. Pertanyaan ini terasa akrab. Di hari perceraian, aku juga pernah menanyakan pertanyaan yang hampir sama padanya. Saat itu dia bilang, Rania, jangan bertingkah kekanak-kanakan lagi. Sekarang, aku mengembalikannya utuh padanya. Baskara, jangan bertingkah kekanak-kanakan lagi. Selesai berkata, aku masuk ke lift, pintunya perlahan tertutup. Melalui celah pintu yang semakin sempit, aku melihatnya berdiri membeku di luar sana. Beberapa orang, sekali pergi, seumur hidup takkan bisa kembali. Tapi cerita belum berakhir di sana. Antagonis yang jatuh ke jurang biasanya tidak rela mati dalam diam. 3 hari kemudian, Sinta Amelia dari dalam tahanan merilis sebuah rekaman lama. Di dalamnya, Dewi Laksmi berkata, asal Rania kembali, kau terus saja menangis di depan Baskara. Dia itu hatinya lembut, kau juga berakting lemah. Tekan sedikit lagi, anak itu pasti akan tanda tangan. Rania itu bodoh, dia cinta mati pada Baskara sampai tidak punya otak. Kalau dia tidak mau mendonorkan ginjal, kita sebar berita dia berdarah dingin, opini publik akan memaksanya. Rekaman itu membuat kasusnya naik level. Dewi Laksmi diselidiki lebih dalam, tapi dia tidak mau menanggung semuanya sendiri. Dia berbalik menggigit Baskara. Dia juga tahu, Baskara juga tahu soal rekam medis, jangan hanya tangkap aku. Keluarga Wijoyo benar-benar kacau. Ibu menuntut anak menuntut selingkuhan. Selingkuhan menuntut ibu mertua. Dokter Liman menuntut semua orang. Liman mengaku bahwa Sinta Amelia berulang kali memintanya mengubah indeks rekam medis, menciptakan kesan bahwa dia butuh transplantasi ginjal darurat. Sinta Amelia mengaku bahwa Dewi Laksmi yang proaktif mengusulkan untuk menggunakan opini publik untuk menekanku. Dewi Laksmi mengaku bahwa Baskara secara diam-diam setuju untuk mengambil rekam medis saya. Baskara diam. Keheningan itu bukan lagi tanda kesetiaan, tapi ketidakberdayaan. Sebulan kemudian, Wijoyo Teknologi mengumumkan kebangkrutan dan restrukturisasi. Baskara Wijoyo dicopot dari semua jabatan eksekutif. Dewi Laksmi didakwa terlibat dalam pelanggaran privasi medis, pencemaran nama baik, dan pemaksaan mental dalam kasus paksa donor organ. Sinta Amelia dan Liman didakwa atas penipuan, pemalsuan dokumen medis, dan penggelapan aset. Di hari berita itu diumumkan, aku sedang berada di laboratorium proyek baru. Seorang insinyur muda berlari dengan antusias. Bu Rania, model optimisasi kali ini berhasil. Aku menatap layar. Garis-garis data berjalan stabil. Proyek kecerdasan buatan medis dari Dana Ventura RPX akhirnya melewati tahap uji coba paling krusial. Kirana berdiri di sampingku, berbisik, ibu tidak lihat berita di dalam negeri? Aku melepas sarung tangan. Tidak perlu. Tapi hari ini Wijoyo Teknologi bangkrut. Ya, Dewi Laksmi juga sudah dibawa. Ya, Sinta Amelia mengaku banyak hal lagi, katanya Baskara hancur total. Aku berbalik menatapnya. Kirana, iya bu, malam ini pesan restoran, ya. Kirana mengerjapkan mata. Ibu mau merayakan? Aku tersenyum. Tidak, aku mau makan malam. Dia tertegun sejenak lalu ikut tersenyum. Benar juga. Apa yang terjadi pada orang-orang itu, sudah tidak lagi pantas menjadi alasan bagiku untuk merayakannya. Kehancuran mereka adalah hasil yang tak terelakkan. Bukan kemenangan terbesar dalam hidupku. Kemenangan terbesarku adalah, aku sudah tidak lagi menoleh ke arah mereka. Malam itu, salju pertama turun di New York. Aku duduk di dekat jendela restoran, menatap lampu kota yang berkelip di tengah hamparan salju putih. Ponselku menerima sebuah email, pengirimnya Baskara Wijoyo. Judulnya, maafkan aku. Aku menatap 3 kata itu beberapa detik, tidak membuka, lalu menekan hapus, kemudian memblokir alamat emailnya. Kirana bertanya, ibu benar-benar tidak mau membacanya? Tidak. Kenapa? Aku mengangkat gelas anggurku, menyentuhkannya pelan ke gelasnya.
karena cerita dia sudah berakhir. Sedangkan ceritaku, aku melihat keluar jendela. Salju putih turun di kota yang asing, bersih, sunyi, dan bebas. Baru saja dimulai. Setahun kemudian, proyek kecerdasan buatan medis dari Dana Ventura RPX resmi diluncurkan secara global. Aku berdiri di atas panggung konferensi internasional di hadapan ratusan investor, ahli, dan media. Cahaya lampu menyorot pundakku, bukan lagi cahaya lampu pernikahan orang lain, bukan lagi bayangan di belakang Baskara Wijoyo, bukan lagi wanita yang disebut penumpang hidup, yang ditinggalkan, yang dipaksa berkorban. Ini adalah cahaya milikku sendiri. Setelah pidato, seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan yang panjang. Kirana berdiri di bawah panggung, matanya memerah. Aku menatapnya, mengangguk pelan. Pada saat itu, aku tiba-tiba teringat gadis 10 tahun yang lalu. Dia pernah duduk di kamar kontrakan kecil, memeluk laptop tua, percaya bahwa selama cukup mencintai, maka akan ada kebahagiaan. Aku tidak menyalahkannya karena naif, karena jika tidak ada dia yang dulu, tidak akan ada aku yang sekarang. Hanya saja, mulai sekarang dan seterusnya, aku tidak akan pernah lagi meletakkan takdirku di tangan siapapun. Aku Rania Putri, bukan Nyonya Wijoyo, bukan mantan istri siapapun, bukan wanita yang ditinggalkan. Aku pernah salah mencintai seseorang, pernah salah menaruh kepercayaan, pernah terlalu lama berdiri di belakang cahaya orang lain, tapi pada akhirnya, aku tetap berhasil merebut kembali seluruh hidupku dengan tanganku sendiri. Sebuah cerita lama, baru saja, berakhir. Sebuah permainan catur baru dimulai. Mereka yang mengira menang pada akhirnya, harus membayar harga dengan rahasia yang mereka kubur sendiri. Aditya Nugraha pulang jam 11.43 malam. Di tubuhnya tercium aroma parfum yang menyengat, manis, murah, dan melekat. Itu aroma favorit Tiara Anjani. Aku duduk di sofa, di hadapanku ada tablet yang memutar rekaman kamera dari lapangan sepak bola sore tadi. Aditya menunduk mengganti sepatu, suaranya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Nadia sudah tidur? Aku menatapnya. Kau masih ingat punya anak perempuan bernama Nadia Permata? Gerakannya melepas jam tangan terhenti. Maya Lestari. Aku sangat lelah. Ada apa-apa bicarakan besok saja. Aku mendorong tablet ke hadapannya. Tidak perlu sampai besok. Lihat ini. Di layar, lapangan sepak bola anak-anak penuh sesak. Rio, anak Tiara, berlari melewati garis batas dan nyaris ditabrak oleh pemain lain. Aditya, nyaris tanpa ragu, melompat dan menarik Rio ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tangannya mendorong Nadia yang sedang lewat. Anak itu jatuh ke lapangan, lututnya membentur tanah. Darah membasahi kaus kaki putihnya. Aditya tidak menoleh, dia memeluk Rio, menunduk menepuk-nepuk debu di bahu anak itu, dengan lembut menenangkannya, Rio, jangan takut, ada Om di sini. Sementara anak kandungnya sendiri, 7 tahun, memeluk lututnya duduk di tanah, menatap punggung ayahnya dengan tatapan sakit dan tak percaya. Video berhenti. Ruang tamu sunyi senyap sampai terdengar detak jarum jam di dinding. Aditya melirik layar, wajahnya berubah beberapa kali, akhirnya dia mengerutkan kening. Waktu itu situasinya mendesak, aku tidak sengaja. Aku tertawa. Tidak sengaja. Aku memutar bagian kedua. Nadia bangkit dengan susah payah, memanggil pelan, "Ayah." Aditya mendengarnya. Dia menoleh sekilas, hanya sekilas, lalu Tiara berlari mendekat, memeluk Rio sambil menangis terseduh-seduh. Aditya langsung berbalik, memapah ibu dan anak itu meninggalkan lapangan. Nadia berdiri di belakangnya, tidak lagi mengejar. Aditya mengatupkan bibirnya. Tiara baru saja kehilangan suaminya setengah tahun lalu, Rio sangat sensitif. Nadia dari kecil ikut denganmu, dirawat dengan baik, dia lebih kuat dari Rio. Aku menatapnya lama sekali, baru kemudian aku berkata, Aditya, putrimu didorong olehmu sampai berdarah. Kalimat pertama yang kau katakan padaku adalah dia kuat. Dia menarik dasinya, suaranya mulai kehilangan kesabaran. Apa kau harus membesar-besarkan masalah kecil? Anak kecil jatuh sedikit apa salahnya? Rio dari kecil tidak punya ayah. Bisakah kau punya sedikit rasa simpati? Aku berdiri. Rasa simpatimu sudah kau berikan semua untuk orang luar, yang tersisa untuk istri dan anakmu hanyalah darah dingin. Maya Lestari. Dia meninggikan suaranya. Jangan selalu cemburu pada Tiara. Dia adik kelasku. Suaminya meninggal ada sebagian tanggung jawabku. Aku membantu mereka sedikit apa salahnya? Membantu sedikit? Aku mengambil setumpuk dokumen dari laci dan melemparkannya ke meja. 3 tahun ini, kartu kredit tambahanmu dipakai Tiara total 2 miliar rupiah. 6 set perhiasan yang kusiapkan untuk ulang tahun ke-18 Nadia, kau ambil untuk membuat dana perwalian untuk Rio. Porsche atas namaku, kau gunakan untuk antar jemput mereka. Apartemen di tepi danau yang ditempatinya, uang sewanya setiap bulan dibayar dari rekening perusahaan. Aku menatap lurus ke matanya.
Kau menyebut itu, membantu sedikit. Aditya terdiam beberapa detik, lalu dia mengatakan kalimat yang membuatku tertawa. Nadia punya keluarga Nugraha, punya kau, punya seluruh keluarga dari pihak ibu. Dia tidak kekurangan hal-hal itu. Tapi Rio berbeda, dia hanya punya ibunya. Aku mengangguk. Baiklah. Aditya tertegun. Aku menelepon asistenku, Rama. Blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Aditya Nugraha, tarik kembali hak guna 3 mobil atas namaku. Beritahu tim hukum untuk menyiapkan berkas perceraian, permohonan penangguhan sementara hak asuh, dan semua bukti pengalihan aset selama pernikahan. Seberang sana hening sejenak, lalu segera menjawab, baik, Bu Maya. Aditya langsung berdiri. Apa yang kau lakukan? Aku mematikan telepon. Kau suka jadi orang baik, silakan gunakan uangmu sendiri untuk berbuat baik. Maya Lestari, jangan keterlaluan. Aku menatap pintu kamar Nadia. Keterlaluan? Aku merendahkan suara. Hari ini putriku bertanya, apa dia juga harus menyalakan korek api untuk bisa melihat ayahnya? Aditya tertegun. Aku berbalik menatapnya. Kau tahu apa artinya kalimat itu? Artinya di dalam hati anak itu, ayahnya sudah sedingin itu sampai hanya bisa muncul dalam halusinasinya. Tepat saat itu, teleponnya berdering. Layar menunjukkan 2 kata. Tiara. Begitu Aditya menjawab, suara tangisan wanita langsung terdengar di ruang tamu. Mas Adit, Rio demam. Aku takut sekali, aku tidak tahu harus bagaimana. Wajah Aditya langsung berubah. Jangan takut, aku segera ke sana. Dia mengambil jasnya, berbalik menuju pintu. Aku berkata, Aditya, hari ini kau melangkah keluar dari pintu ini, besok yang kau temui bukan lagi istrimu. Dia berhenti. Aku melanjutkan, tapi pengacaraku. Dia berbalik, matanya penuh kekecewaan. Kau benar-benar sudah berubah menjadi segois ini? Tiara hanya punya aku. Sedangkan kau punya perusahaan, punya orang tua, punya segalanya. Apa kau akan mati jika sedikit lebih murah hati? Aku menatapnya sangat lama. Tidak, kataku dengan jelas. Yang akan mati adalah pernikahan ini. Pintu dibanting tertutup. Lampu mobil di halaman menyala lalu menjauh. Sesaat kemudian, pintu kamar tidur terbuka pelan. Nadia berdiri di sana memeluk boneka beruang, lututnya sudah diperban tapi matanya masih merah. Mama. Aku menghampiri dan memeluknya. Tidur lagi ya sayang. Dia membenamkan wajah di bahuku, suaranya sangat kecil. Ayah pergi lagi menolong Kak Rio ya? Aku tidak menjawab. Dia juga tidak bertanya lagi. Sesaat kemudian, dia berkata, Ma, nanti jangan suruh ayah pulang demi aku lagi. Hatiku seperti diremas. Kenapa? Nadia mengencangkan pelukan pada bonekanya. Karena setiap kali Mama bilang begitu, aku jadi berharap ayah akan memilihku. Dia mengangkat kepala menatapku. Tapi ayah tidak pernah memilihku. Aku memeluknya lebih erat. Saat itu juga, semua keraguan terakhir dalam hatiku mati total. Aditya Nugraha, kau meninggalkan putriku sekali, aku akan memberinya kedamaian seumur hidup. Pukul 6 pagi keesokan harinya, Aditya meneleponku dengan nomor tak dikenal. Aku baru saja selesai menandatangani surat kuasa untuk pengacara. Suaranya serak karena marah. Maya Lestari, kau sudah gila? Kartuku diblokir, mobil tidak bisa dibuka, akun dinas juga dibekukan. Tadi malam Rio masuk rumah sakit, aku harus pinjam uang asisten untuk bayar. Aku mengaktifkan speakerphone, meletakkan telepon di meja. Kau bisa pinjam uang, artinya belum mati kelaparan. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa. Aku membalik halaman berkas di depanku. Uang untuk menyelamatkan nyawa putriku, aku yang bayar. Uang untuk memelihara keserakahan Tiara, aku tidak akan bayar. Aditya menggeram. Apa kau perlu sekejam itu? Tiara sendirian membesarkan anak sudah sangat menderita. Aku berhenti menulis. Kalau begitu ceraikan aku. Nikahi dia, kalian menderita bersama, aku tidak akan ikut campur. Seberang sana hening. Aku berkata, jam 9 pagi nanti pengacaraku akan mengirimkan surat perjanjian cerai ke kantormu. Harta sebelum nikahku, kau tidak bisa sentuh. Aset yang kau alihkan ke Tiara, akan kutarik kembali. Hak asuh Nadia, kau tidak akan dapat. Maya Lestari, dia menggeram. Kau pikir aku tidak berani cerai? Aku tertawa sinis. Kau berani atau tidak, tidak penting. Aku sudah memutuskan. Aku menutup telepon. Jam 10, mertuaku datang ke rumah. Gunawan Nugraha dan Ratnasari selama ini selalu menjaga citra. Hari ini begitu masuk, mereka menatapku dengan tatapan setengah menyalahkan, setengah menyelidik. Ratnasari menarik tanganku. Maya, suami istri ada masalah selesaikan baik-baik. Cerai bukan main-main. Aditya memang salah, tapi dia juga melakukannya karena rasa tanggung jawab. Aku menarik tanganku. Bu, rasa tanggung jawab tidak boleh dibayar dengan darah putri saya. Dia terdiam. Aditya masuk di belakang mereka, wajahnya dingin membeku. Papa, Mama lihat sendiri, dia semakin tidak bisa diajak bicara.
Aku hanya merawat ibu dan anak Tiara sedikit, dia sudah minta cerai, bahkan memblokir semua kartuku. Aku mengambil setumpuk dokumen dan memberikannya pada Gunawan Nugraha. Pa, sebelum menasihati saya, Papa lihat ini dulu. Beliau menerimanya. Halaman pertama adalah daftar 6 set perhiasan yang diberikan untuk Nadia saat lahir. Halaman kedua adalah riwayat pengalihannya. Halaman ketiga adalah rekening dana perwalian atas nama Rio. Wajah Gunawan Nugraha menjadi gelap. Aditya, apa-apaan ini? Aditya meliriknya, masih keras kepala. Aku hanya sementara memindahkannya untuk jaminan sekolah Rio di luar negeri. Nadia kan cucu keluarga Nugraha, nanti juga tidak akan kekurangan. Gunawan Nugraha membanting dokumen itu ke meja. Itu barang dari neneknya untuk dia. Kau mengambil barang cucuku untuk membiayai anak orang lain, dan masih bilang dia tidak akan kekurangan? Ratnasari juga pucat pasi. Adit, kau keterlaluan. Aditya berdiri, suaranya penuh ketidakpuasan. Aku keterlaluan? Dulu suami Tiara minum alkohol menggantikanku sampai lambungnya bocor. Sekarang dia sudah meninggal, aku bantu istri dan anaknya, apa salahnya? Keluarga Nugraha tidak kekurangan uang segitu. Aku menatapnya. Keluarga Nugraha tidak kekurangan, tapi Nadia kekurangan. Dia mengerutkan kening. Dia kurang apa? Aku menjawab, kurang seorang ayah yang tidak membandingkannya dengan anak laki-laki orang lain. Suasana di ruang tamu mendingin. Aku meletakkan perjanjian cerai di atas meja. Aditya, tanda tangani. Dia melihat perjanjian itu dan tertawa. Kau main drama tarik ulur lagi. Aku tidak bicara. Dia mengambil pena dan menandatanganinya dengan sangat keras. Maya Lestari. Ingat baik-baik, kau yang minta cerai. Jangan nanti menangis memohon aku kembali. Aku mengambil kembali perjanjian itu, memeriksa tanda tangannya. Tenang saja, aku mengangkat kepala menatapnya. Aku hanya takut kau terlambat berbalik. Nanti berlutut di depan gerbang rumahku malah mengotori lantai. Wajah Aditya membiru. Aku memberikan perjanjian itu kepada pengacara yang menunggu di luar. Kirim ke pengadilan, sekaligus ajukan permohonan pembekuan aset. Pengacara mengangguk. Aditya langsung berubah raut. Kau benar-benar serius? Aku menatapnya. Aditya, kau pikir pernikahan ini papan catur yang bisa kau mainkan sesukamu, dan sesali sesukamu? Aku mengambil cangkir teh di meja, perlahan menyesapnya. Bukan, ini adalah medan perang di mana kau sudah kalah sejak saat kau memunggungi putrimu sendiri. 3 hari kemudian adalah hari pentas seni dan pameran di sekolah Nadia. Awalnya aku tidak mau mengajaknya pergi, tapi Nadia memeluk buku gambarnya dan menatapku lama sekali. Ma, aku sudah menyiapkan presentasi tentang ayamku, Cici, selama 2 minggu. Aku berjongkok sejajar dengannya. Kau benar-benar mau pergi? Dia mengangguk, aku mau menyelesaikannya. Aku tidak mau karena ayah, aku jadi takut dan meninggalkan segalanya. Aku menatapnya. Di mata Nadia tidak ada lagi cahaya penantian terhadap Aditya seperti dulu, hanya ada ketenangan yang masih rapuh tapi sangat kuat. Aku mengelus kepalanya. Baiklah, Mama akan menemanimu. Sebelum keluar rumah, aku menelepon Rama. Atur 2 pengawal berpakaian biasa untuk mengikuti kami. Hubungi pengacara Rizal, minta dia siaga di telepon. Jika hari ini di sekolah ada kejadian apapun yang berhubungan dengan Rio, suruh dia segera datang. Rama menjawab, siap, Bu. Ketika kami tiba di aula, aku melihat Aditya. Dia berdiri di samping meja pameran milik Rio. Tiara mengenakan gaun putih, tampak lemah seolah bisa jatuh kapan saja. Rio memeluk sebuah kotak kaca transparan, melihat sekeliling dengan tatapan menantang. Nadia menggenggam tanganku lebih erat. Aku menunduk. Takut? Dia menggeleng. Ada Mama di sini. Aku tersenyum. Benar, ada Mama di sini. Kami baru saja tiba di area pameran, Rio sudah berlari menghampiri dengan kotak kacanya. Nadia, kau bawa lagi ayam jelek itu? Nadia mundur setengah langkah. Aku berdiri di depannya. Rio, mundur. Rio mencibir. Galak sekali, pantas Om Adit tidak suka pulang. Tiara buru-buru berlari dan berpura-pura menarik putranya. Rio, tidak boleh begitu, minta maaf sama Tante Maya. Mulutnya berkata maaf, tapi tangannya sama sekali tidak memegang erat kotak di tangan Rio. Aku melihat kotak itu, di dalamnya ada seekor ular hijau melingkar, kepalanya segitiga, pupilnya vertikal. Aku langsung menoleh ke kepala sekolah yang berdiri di dekatnya. Bapak kepala sekolah, apa sekolah mengizinkan siswa membawa ular ke aula? Kepala sekolah terkejut. Tiara langsung menjelaskan. Ini ular hias yang sudah dihilangkan bisanya, saya punya sertifikatnya. Rio hanya ingin berbagi pengetahuan dengan teman-temannya. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Sertifikat asli atau palsu, biar polisi yang periksa. Wajah Tiara sedikit berubah. Aditya menghampiri dengan kening berkerut. Maya Lestari, kau mau buat keributan apa lagi? Cuma ular hias? Perlu panggil polisi? Aku berbalik menatapnya. Di tempat yang ada anak-anak, makhluk apapun yang berpotensi mencederai bukanlah masalah kecil. Dia berkata dingin,
Kau selalu suka membesar-besarkan masalah. Aku tersenyum. Dan kau selalu suka meremehkan bahaya, selama yang dalam bahaya bukan Rio. Rio tiba-tiba membuka tutup kotak, ular di dalamnya melesat keluar. Aula langsung dipenuhi teriakan. Nadia memeluk kotak berisi ayamnya dan mundur. Dua pengawalku nyaris seketika maju. Satu orang menarik Nadia ke belakangku, yang lain menggunakan jasnya untuk menangkap ular itu ke lantai. Semua terjadi hanya dalam beberapa detik. Rio marah sampai wajahnya memerah. Kembalikan. Itu hewan peliharaanku. Aku menatapnya dingin. Hewan peliharaanmu baru saja disegel menjadi barang bukti. Tiara langsung pucat pasi. Mbak Maya, anak-anak kan hanya bercanda, apa perlu sampai begini? Aku menatapnya. Anak bercanda, ibu yang tanggung jawab. Kalau ibu tidak mau, pengadilan yang akan mengajari. Aditya melangkah maju menarik tanganku. Cukup, jangan membuat Tiara takut. Aku menyentakkan tangannya. Aditya Nugraha, kau sentuh aku sekali lagi, aku akan minta keamanan mengusirmu karena menghalangi penanganan insiden keselamatan sekolah. Dia tertegun. Kepala sekolah baru tersadar dan buru-buru menyuruh guru penanggung jawab keselamatan datang. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas. Segel kamera CCTV, panggil polisi, panggil unit identifikasi reptil, buat laporan di tempat. Siapapun yang berani melepaskan ular ini atau menghapus rekaman CCTV, akan saya tuntut sebagai kaki tangan. Aula hening. Rio ditahan oleh guru, masih meronta-ronta. Om Adit, bilang sesuatu dong, anak itu pantas ditakut-takuti, siapa suruh dia pura-pura kasihan terus. Aditya menatap Nadia. Anak itu berdiri di belakangku, wajahnya pucat pasi tapi tidak menangis. Dia menggerakkan bibirnya. Nadia, Rio hanya ingin bermain denganmu. Nadia menatapnya. Ayah, suara anak itu sangat pelan. Kalau begitu, jika aku membawa pisau dan bilang hanya ingin bermain dengannya, apa ayah juga merasa tidak apa-apa? Aditya tercekat. Aku menunduk menatap putriku. Nadia, kau tidak perlu menjelaskan kepada orang yang pura-pura tidak mengerti. Aku menoleh ke kepala sekolah. Saya menuntut Rio diskors segera selama masa penyelidikan. Jika sekolah menolak, surat tuntutan akan dikirim ke Dinas Pendidikan hari ini juga. Tiara berkata dengan suara gemetar. Mbak mau menghancurkan masa depan anakku hanya karena sebuah lelucon? Aku menatapnya. Tidak, kataku perlahan. Aku sedang menyelamatkan anak-anak lain dari putramu. Mata Tiara memerah, dia menoleh ke Aditya. Mas Adit. Aditya baru saja akan membuka mulut, aku sudah memotongnya. Kau bela dia satu kalimat lagi, akan kucatat dalam laporan. Ayah kandung menoleransi orang lain mengancam keselamatan putrinya sendiri, dia membeku. Tepat pada saat itu, ular yang tertekan di bawah jas tiba-tiba meronta kuat, menggigit menembus kain ke tangan seorang petugas keamanan yang mencoba menangkapnya. Petugas itu berteriak, bekas gigitannya cepat membengkak dan memerah. Wajah kepala sekolah pucat pasi. Aku langsung berkata, panggil ambulans. Bawa korban ke rumah sakit. Ular itu masukkan ke kotak tertutup dan serahkan untuk diidentifikasi. Aku menatap Tiara. Sekarang kau masih mau bilang bisanya sudah dihilangkan? Tiara mundur selangkah. Bibirnya bergetar tapi masih mencoba membela diri. Saya tidak tahu. Penjualnya bilang tidak apa-apa. Aku tertawa dingin. Tidak tahu bukan kartu bebas dari hukuman. Itu hanya membuktikan kau bodoh atau jahat. Bagiku, keduanya harus membayar harga. Hasil identifikasi keluar dengan cepat. Ular itu adalah ular hijau ekor merah, kelenjar bisanya belum dihilangkan. Sertifikat yang diberikan Tiara ke sekolah adalah palsu. Petugas keamanan yang tergigit berhasil diselamatkan karena pertolongan cepat, tetapi insiden itu langsung dilaporkan sebagai tindak pidana karena membahayakan lingkungan sekolah. Aku membawa Nadia ke rumah sakit untuk pemeriksaan psikologis dan pemeriksaan lututnya. Dia duduk di ranjang rumah sakit, diam memeluk bantal. Aku tidak memaksanya bicara. Sesaat kemudian, dia bertanya, Ma, kalau hari ini tidak ada om pengawal, apa aku akan mati? Aku menggenggam tangannya, tidak, Mama tidak akan membiarkan itu terjadi. Nadia menunduk, tapi ayah akan membiarkannya. Kalimat itu jatuh begitu ringan, tapi menghantam hatiku begitu keras. Sebelum aku sempat menjawab, pintu kamar didorong kuat. Aditya menerobos masuk. Nadia bagaimana? Dia terengah-engah, kemejanya kusut, terlihat benar-benar panik, tapi kepanikan itu datang terlambat. Nadia melihatnya dan langsung menyusut ke belakang. Aditya melihat itu, wajahnya memucat. Sayang, ayah. Aku berdiri menghalangi di depan ranjang. Jangan panggil dia dengan sebutan itu, kau tidak pantas. Dia menatapku, suaranya berat. Aku tidak tahu ular itu berbisa, Tiara juga tidak tahu, ini kecelakaan. Aku mengangkat tangan, sebuah tamparan mendarat di wajahnya, suaranya kering dan keras. Aditya menoleh karena tamparan itu. Aku berkata, tamparan ini untuk kejadian di lapangan bola.
1 tamparan lagi. Yang ini untuk hari ini, karena kau berniat membela Rio di depan putrimu sendiri. Aku menurunkan tanganku. Aditya. Ular itu berbisa atau tidak, kau bisa bilang tidak tahu, tapi putrimu ketakutan di depanmu, kau tahu. Dia menggerakkan bibirnya. Maya. Jangan panggil namaku. Aku mengambil map dokumen di meja dan melemparkannya ke dadanya. Ini adalah permohonan perintah perlindungan darurat. Mulai hari ini sampai ada putusan pengadilan, kau tidak boleh mendekati Nadia tanpa izin. Dia menunduk melihat dokumen itu, matanya memerah. Kau benar-benar mau sekejam ini? Aku menjawab, bukan aku yang kejam. Kau sendiri yang memotong jalan pulangmu. Dia menggeram. Aku ayahnya. Nadia tiba-tiba angkat bicara. Bukan lagi. Seluruh ruangan hening. Aditya menoleh menatap putrinya. Nadia mencengkeram selimut, wajahnya sangat pucat tapi setiap katanya sangat jelas. Ayahku tidak akan mendorongku jatuh. Ayahku tidak akan memberikan hadiahku untuk orang lain. Ayahku tidak akan bilang aku pura-pura kasihan saat aku takut. Anak itu menatapnya. Anda adalah ayahnya Rio, bukan ayahku. Aditya seperti ditusuk tepat di dada. Dia terhuyung mundur selangkah. Aku menekan bel memanggil perawat untuk mengantar tamu keluar. Dia menatapku, suaranya bergetar karena marah dan takut. Maya Lestari, kau yang mengajari anak kita mengatakan ini. Aku tersenyum. Bukan, kau yang mengajarinya. Dia membeku. Aku berkata, aku hanya membantunya mengatakannya. Perawat dan petugas keamanan rumah sakit masuk. Aditya diminta keluar. Sebelum pintu tertutup, dia masih mencoba menatap Nadia, tapi anak itu memalingkan wajah. Tidak menangis, tidak memanggil ayah, tidak menahannya. Pintu tertutup. Aku memeluk putriku. Nadia tidak menangis saat berhadapan dengannya, tapi begitu hanya ada aku, air matanya baru jatuh. Ma, aku tadi bilang begitu, apa mama sedih? Aku mencium rambutnya. Tidak, kataku. Mama hanya merasa kau sangat berani. Dia terisak. Tapi aku masih sakit. Aku memeluknya lebih erat. Sakit ya biarkan saja sakit. Tapi mulai hari ini, tidak ada yang boleh menggunakan rasa sakitmu untuk ditukar dengan kebaikan palsu mereka. Sorenya aku kembali ke kantor. Ruang rapat di lantai 36 sudah penuh sesak. Pengacara, direktur keuangan, kepala audit internal, dan 2 anggota dewan direksi dari keluarga Lestari semuanya hadir. Aku meletakkan tas. Mulai. Direktur keuangan membuka layar besar. Selama 3 tahun terakhir, Aditya Nugraha menggunakan nama dana bantuan keluarga mantan karyawan untuk mentransfer total 12,8 miliar rupiah ke rekening terkait Tiara. Di antaranya, 4,2 miliar digunakan untuk membayar sewa apartemen, biaya sekolah internasional, dan pengeluaran mewah. Pengacara Rizal melanjutkan, dari segi pernikahan, kita bisa menuntut pengembalian aset yang dialihkan secara tidak sah. Dari segi perusahaan, jika terbukti dia menyalahgunakan jabatan untuk menyetujui pengeluaran yang tidak sesuai, bisa diproses sebagai penggelapan jabatan dan ganti rugi. Aku mengangguk, kirim surat penagihan. Rama bertanya, dikirim ke Pak Aditya atau langsung ke pihak penerima uang? Aku menatapnya. Kirim ke semuanya. Aditya Nugraha, Tiara Anjani, Bank, Departemen Hukum Cipta Group. Nama perusahaan Aditya. Saya ingin semua orang tahu uang ini bukan lagi hadiah, ini barang bukti. Ruangan hening sejenak. Aku melanjutkan. Periksa kontrak sewa apartemen atas nama anak perusahaan mana. Jika ditandatangani oleh Aditya Nugraha dengan tujuan yang salah, segera kirim surat pemutusan. Hentikan pembayaran mobil, hentikan semua biaya hidup dari rekening perusahaan. Periksa semua pengeluaran yang disetujui Aditya menggunakan wewenang CEO selama 3 tahun terakhir. Direktur keuangan mengangguk. Siap. Aku menatap pengacara Rizal. Mengenai sekolah, sudah dikirim surat tuntutan untuk memproses Rio. Pihak sekolah awalnya ingin mediasi, tapi setelah ada hasil ular berbisa dan sertifikat palsu, mereka beralih menjadi kooperatif dalam penyelidikan. Selama masa penyelidikan, Rio diskors dan diwajibkan menjalani evaluasi psikologis. Aku berkata, tidak ada mediasi. Pengacara Rizal menjawab, saya mengerti. Aku menandatangani dokumen terakhir. Bagaimana dengan Aditya Nugraha? Rama meletakkan laporan lain di atas meja. Dewan Direksi Cipta Group sudah menerima kabar. Pak Gunawan sudah menelepon kakek 3 kali tapi belum diangkat. Harga saham Cipta Group pagi ini sedikit berfluktuasi karena ada rumor internal. Aku menutup pena. Kirim surat peringatan risiko kepada mitra strategis Cipta Group. Alasannya, pimpinan eksekutif terlibat dalam sengketa aset pernikahan, penggunaan dana perusahaan untuk tujuan yang salah, dan kasus keselamatan anak di bawah umur yang sedang diselidiki. Rama sedikit ragu. Bu Maya, ini akan langsung mendorong Pak Aditya ke posisi diinterogasi oleh Dewan. Aku menatapnya. Dia harus berterima kasih padaku. Maaf Bu,
Aku hanya mendorongnya ke ruang rapat. Aku berdiri. Kalau itu Nadia, dia sudah mendorongnya jatuh ke tanah. Tidak ada yang bicara lagi. Malam itu, telepon Aditya hampir meledak. Aku tidak mengangkatnya. Dia beralih menelepon Rama. Rama mengaktifkan speakerphone sesuai instruksiku. Suara Aditya penuh amarah. "Di mana Maya Lestari?" Suruh dia angkat telepon. Aku duduk di depan jendela kaca, memandangi lampu kota. Bicara, dia tertegun, lalu menggeram. "Kau yang mengirim semua itu ke Dewan Direksi?" "Benar. Kau mau menghancurkanku?" Aku menjawab, "Tidak. Aku hanya menyalakan lampu." Dia tertawa dingin. "Kau tahu apa dampaknya pada Cipta Group? Di sana juga ada bagian untuk Nadia. Bagian Nadia akan kuambil kembali bersih-bersih. Bagian yang kau kotori, aku tidak peduli." Dia terdiam beberapa detik, lalu merendahkan suaranya. "Maya, jangan sampai ke tahap ini. Aku akui aku lalai pada Nadia, tapi kau tahu aku tidak sengaja menyakitinya. Kita masih bisa bicara." Aku menatap hasil identifikasi ular di meja. "Aditya, kau tidak punya hak menggunakan kata lalai." Dia tercekat. Aku melanjutkan. "Lalai itu lupa membeli hadiah ulang tahun. Lalai itu terlambat datang ke pertemuan orang tua. Sedangkan kau, mengambil uang putrimu untuk membiayai anak orang lain, mengabaikannya saat diancam, lalu berbalik menyalahkannya karena sensitif." Aku berhenti sejenak. "Itu bukan kelalaian. Itu pengkhianatan." Dia bernapas berat. "Kau benar-benar mau cerai?" "Aku sudah tanda tangan." "Kau tidak tanda tangan. Pengadilan yang akan putuskan." Aku tersenyum. "Kau boleh tidak tanda tangan. Pengadilan tidak butuh cintamu untuk membuka sidang." Seberang sana hening. Aku menekankan setiap kata. "Mulai hari ini, kau menunda sehari. Aku akan merilis satu bukti lagi. Kau suka citra, aku akan biarkan seluruh kota melihat berapa harga citramu." Aku menutup telepon. 10 menit kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini nomor Tiara. Aku mengangkatnya. Suaranya masih lembut, masih bergetar, masih berakting seperti bunga yang akan patah ditiup angin. "Mbak Maya, aku tahu Mbak marah. Tapi Rio masih kecil, bisakah Mbak jangan memaksa sekolah menskorsnya?" Dia benar-benar hanya bercanda. Aku bertanya, "Anda salah sambung?" Tiara tertegun. "Hah? Anak Anda bermain dengan ular berbisa, Anda seharusnya menelepon pengacara." "Menelepon saya untuk apa?" Dia tercekat sejenak, lalu suaranya mulai diiringi tangisan. "Mbak kan juga seorang ibu. Kenapa tidak mengerti perasaanku? Rio tidak punya ayah, karakternya lebih sensitif dari anak lain. Kalau diskors, seumur hidupnya akan terpengaruh." Aku tertawa. "Kau juga seorang ibu, kenapa kau tidak mengerti perasaanku?" Seberang sana hening. Aku berkata, "Saat putriku didorong jatuh oleh ayah kandungnya, apa kau menasihati putramu untuk minta maaf? Saat putramu membawa ular berbisa ke sekolah, apa kau berpikir bagaimana jika itu menggigit putriku? Saat Aditya mengambil barang putriku untuk putramu, apa kau menolaknya?" Suaraku mendingin. "Tiara, kau tidak lemah. Kau hanya terbiasa menggunakan air mata sebagai senjata." Dia akhirnya berhenti berakting. Suaranya merendah. "Maya Lestari, kau benar-benar mau kita saling menjatuhkan?" Aku tersenyum. "Tidak. Aku sedang menunggumu yang merobek topengmu sendiri." Dia tertawa kecil. "Kau pikir kau pasti menang? Kau punya uang, punya pengacara, punya keluarga besar. Tapi opini publik suka pada yang lemah. Janda yang membesarkan anak sendirian ditindas oleh istri sah yang berkuasa. Cerita ini diangkat ke media. Coba tebak orang akan kasihan pada siapa." Aku menatap layar komputer. Rama sudah mengirimkan rekaman panggilan yang sedang berjalan. Aku berkata, "Silakan posting." Tiara diam. Aku melanjutkan, "Tapi postinglah sebelum pengacaraku mengirim surat panggilan. Nanti, uang yang kau pakai untuk menyewa buzzer juga akan dicatat sebagai biaya penggelapan aset." Suara Tiara menajam. "Kau menyelidikiku?" Aku menjawab, "Tidak banyak. Cukup untuk tahu apartemen yang kau tinggali, tas yang kau jinjing, sekolah internasional anakmu, semua bukan dari uang seorang janda yang malang." Aku menutup telepon. Di luar jendela, lampu kota bersinar terang. Aku tahu Tiara tidak akan duduk diam. Orang yang hidup dari air mata, begitu air mata tidak lagi berguna, akan menunjukkan taringnya. Aku menunggunya menggigit. Pukul 3 pagi, trending topik meledak. Istri sah konglomerat menekan janda dan anak yatim, sampai ke ujung tanduk. Artikelnya panjang, hampir 3.000 kata. Di dalamnya, Tiara berubah menjadi ibu tunggal yang malang, suaminya meninggal karena pernah melindungi Aditya. Aditya berubah menjadi pria penuh tanggung jawab dan setia kawan, hanya ingin merawat keluarga sahabatnya. Sedangkan aku, menjadi istri pencemburu yang sakit jiwa, menggunakan uang dan kekuasaan untuk memaksa sekolah mengeluarkan seorang anak berusia 8 tahun, memblokir uang pengobatan Rio, dan memutus hubungan baik bertahun-tahun.
Foto yang dilampirkan adalah Tiara memeluk Rio menangis di depan gerbang sekolah. Sudut pengambilannya sangat lihai. Tidak ada ular, tidak ada petugas keamanan yang digigit, tidak ada Nadia yang pucat pasi berdiri di belakangku. Aku selesai membaca, tidak marah, hanya merasa lucu. Rama menelepon. Bu Maya, perlukah kita hapus trending topik ini sekarang? Aku bertanya, dia beli slot berapa lama? Diperkirakan 6 jam. Biarkan dia menggantung selama 6 jam. Rama ragu-ragu. Opini publik sedang sangat menyerang ibu. Aku menyesap air. Biarkan mereka memaki. Ombak semakin tinggi, saat kapalnya terbalik akan semakin sakit. Pukul 6 pagi, aku ke rumah sakit menjemput Nadia untuk pemeriksaan psikologis. Dia melihat berita di internet. Aku hendak menyimpan ponselku, tapi dia menahan tanganku. Ma, boleh aku lihat? Aku duduk di sampingnya. Ada beberapa kata yang sangat tidak enak didengar. Nadia menatapku. Apa mama takut? Aku menggeleng. Tidak, dia mengangguk. Kalau begitu, aku juga tidak takut. Aku memberikan ponselku padanya. Dia membaca sangat perlahan. Saat sampai pada kalimat anak keluarga Anjani itu hanya bercanda dengan polos, tangannya terkepal erat. Sesaat kemudian, dia bertanya, Ma, apakah orang dewasa hanya perlu menangis untuk menjadi orang baik? Aku menjawab, tidak. Orang baik dilihat dari tindakannya. Orang jahat yang menggunakan air mata sebagai tameng. Nadia mengangguk. Kalau begitu, Mama jangan ampuni mereka. Aku menatapnya. Dia mengembalikan ponselku. Aku tidak mau dia menyakiti teman-teman yang lain. Aku mengelus kepalanya. Baik, pukul 9 pagi, aku mengadakan konferensi pers daring. Tidak ada riasan berlebihan, tidak menangis, tidak menjual kesedihan. Aku mengenakan setelan hitam, duduk di depan kamera, di belakangku ada pengacara Rizal. Wartawan pertama bertanya dengan sangat tajam. Bu Maya, apakah Anda mengakui menggunakan kekuasaan untuk menekan sekolah agar mengeluarkan seorang anak? Aku menatap lurus ke kamera. Saya tidak menekan sekolah untuk mengeluarkan seorang anak. Saya menuntut sekolah untuk menindak seorang siswa yang membawa ular berbisa ke aula dan melukai petugas keamanan. Para wartawan riuh. Pengacara Rizal memutar video pertama. Di dalamnya, Rio membuka kotak ular, aula menjadi kacau, pengawal menangkap ular dengan jas. Petugas keamanan digigit, teriakannya terdengar jelas. Wajah para wartawan langsung berubah. Aku berkata, ini adalah lelucon di mulut Nona Tiara. Video kedua diputar. Aditya di lapangan bola mendorong Nadia jatuh, lalu memeluk Rio dan pergi. Aku berkata, ini adalah rasa setia kawan di mulut Pak Aditya. Video ketiga, daftar transfer uang, tagihan sewa rumah, biaya sekolah, tas mewah, mobil mewah, semua ditampilkan baris demi baris. Aku berkata, dan ini adalah kebaikan hati yang dibayar dengan uang istri dan putrinya. Wartawan lain bertanya, jadi, apakah Anda menganggap Nona Tiara sebagai orang ketiga dalam pernikahan Anda? Aku menatap kamera. Saya tidak peduli dia orang keberapa. Ruangan hening. Aku melanjutkan, saya hanya peduli berapa banyak uang putri saya yang diambil, bagaimana putri saya disakiti, dan bagaimana orang-orang yang menyebabkannya harus membayar harga. Pengacara Rizal mengumumkan surat tuntutan. 1. Menuntut Aditya Nugraha atas pengalihan aset pernikahan. 2. Meminta pengadilan untuk menangguhkan sementara hak kunjung karena adanya indikasi menyebabkan trauma psikologis serius pada anak di bawah umur. 3. Menuntut Tiara Anjani karena memberikan sertifikat palsu dan kelalaian dalam mengawasi anak di bawah umur sehingga membahayakan tempat umum. 4. Menuntut pengembalian seluruh dana yang terkait dengan rekening atas nama Tiara Anjani dan Rio. Begitu konferensi pers berakhir, opini publik berbalik, tapi bagian terbaiknya masih akan datang. Pukul 11, Tiara melakukan siaran langsung. Dia menangis sampai matanya bengkak. Saya benar-benar tidak tahu itu ular berbisa. Saya hanya ingin Rio punya pameran yang istimewa. Mbak Maya boleh menyalahkan saya, tapi tolong jangan hancurkan masa depan anak saya. Awalnya komentar masih ada yang bersimpati padanya. Sampai aku menyuruh Rama merilis rekaman panggilan telepon semalam. Suara Tiara dalam rekaman tidak lagi lemah. Maya Lestari, kau pikir kau pasti menang? Opini publik suka pada yang lemah. Janda yang membesarkan anak sendirian ditindas oleh istri sah yang berkuasa, coba tebak orang akan kasihan pada siapa? Siaran langsung hening 3 detik, lalu kolom komentar meledak. Wajah Tiara pucat pasi, dia panik mematikan siaran langsungnya, tapi sudah terlambat. Sore di hari yang sama, Dinas Pendidikan mengeluarkan pengumuman penyelidikan. Sekolah menskors Rio selama masa penanganan. Polisi membuka kasus untuk sertifikat palsu dan tindakan membahayakan di tempat umum. Cipta Group mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat. Aku menerima telepon dari Gunawan Nugraha. Suaranya terdengar jauh lebih tua. Maya, Papa mau bertemu denganmu. Aku terdiam sejenak. Demi Aditya, demi Nadia, aku setuju. 1 jam kemudian, Gunawan Nugraha datang ke rumah sakit.
Dia tidak membawa Ratnasari. Begitu masuk ke kamar, dia berdiri jauh dari ranjang. Nadia melihatnya, memanggil pelan, "Kakek." Mata Gunawan Nugraha memerah. Dia menunduk. "Nadia, kakek minta maaf." Anak itu tidak berkata apa-apa. Gunawan Nugraha mengambil sebuah map dokumen dan meletakkannya di meja. Ini adalah bagian dana perwalian yang tadinya disiapkan untuk Aditya. Papa sudah meminta pengacara untuk mengalihkannya atas nama Nadia. Selain itu, seluruh hak suara yang Papa pegang di Cipta Group, akan Papa kuasakan padamu sampai masalah ini selesai. Aku menatapnya. Papa tahu apa artinya ini. Gunawan Nugraha memejamkan mata. Tahu. Dia membuka matanya. Suaranya serak. Kalau Aditya masih di posisi CEO, Cipta Group akan terseret ke dalam lumpur olehnya. Papa tidak bisa membiarkan seluruh keluarga membayar kebodohannya. Aku menerima dokumen itu. Saya tidak akan memberinya kelonggaran. Dia mengangguk. Jangan. Dia menatap Nadia. Kali ini, keluarga Nugraha berutang pada cucu Papa. Nadia menunduk. Sesaat kemudian dia berkata, "Kakek tidak berutang padaku. Yang berutang padaku adalah ayah." Gunawan Nugraha nyaris tidak bisa berdiri tegak. Aku membantu putriku berbaring. Malam itu aku menandatangani surat kuasa. Besok, Aditya Nugraha akan tahu bahwa orang pertama yang mendorongnya turun dari kursi CEO bukanlah orang luar, melainkan ayah kandungnya yang sudah putus asa padanya. Rapat Dewan Direksi Cipta Group dimulai pukul 9 pagi. Aditya Nugraha masuk dengan wajah muram. Dia masih mengenakan setelan mahal, rambutnya tertata rapi, mencoba mempertahankan citra seorang eksekutif yang terbiasa memberi perintah, tetapi matanya merah. Semalam, semua yang dimilikinya mulai retak. Aku duduk di kursi seberang. Ketika melihatku, dia tertegun. "Maya Lestari, untuk apa kau di sini?" Aku meletakkan surat kuasa di atas meja. Untuk ikut memberikan suara. Dia melihat tanda tangan Gunawan Nugraha, wajahnya langsung berubah. "Papa memberikan hak suaranya padamu?" Aku tersenyum. "Bukan memberikannya padaku. Ini menariknya kembali darimu." Dia menoleh ke arah Gunawan Nugraha yang duduk di kursi pimpinan. Papa benar-benar percaya padanya, aku ini putra Papa." Gunawan Nugraha berkata dingin. "Justru karena kau putraku, aku baru bersabar sampai hari ini." Aditya mengepalkan tangannya. "Aku hanya membuat sedikit kesalahan dalam urusan keluarga. Apa perlu dibawa ke perusahaan?" Aku membuka dokumen. Sedikit kesalahan? Aku menampilkan aliran dana di layar besar. Menggunakan dana bantuan karyawan untuk mentransfer uang ke selingkuhan. Menggunakan nama biaya perawatan keluarga pahlawan untuk membayar sekolah internasional, mobil mewah, tas mewah. Apartemen yang ditandatangani dengan tujuan yang salah. Total 37 transaksi, senilai 12,8 miliar rupiah. Aku menatapnya. "Pak CEO, Anda menyebut ini urusan keluarga?" Seorang pemegang saham langsung bertanya. "Aditya, bagaimana Anda menjelaskannya?" Aditya tetap keras kepala. "Saya tidak menggelapkan dana. Saya membantu keluarga orang yang menyelamatkan saya. Dana ini akan saya ganti nanti." Aku berkata, "Ganti pakai apa? Pakai saham yang sedang diberi peringatan oleh bank karena skandal pribadimu? Atau pakai apartemen yang sudah diam-diam kau jaminkan?" Dia menatapku. "Kau menyelidiki asetku." Aku tersenyum tipis. "Tidak. Aku menyelidiki aset bersama yang kau bakar." Pengacara Rizal berdiri dan memberikan dokumen kepada setiap anggota. "Kami sudah mengajukan permohonan pembekuan aset. Mulai saat ini, semua transaksi pengalihan aset pribadi yang terkait dengan Aditya Nugraha akan diawasi." Aditya menggebrak meja. "Maya Lestari, kau mau membunuhku?" Aku menatapnya. "Kau salah." Aku berkata perlahan. "Aku ingin kau hidup lama. Hidup untuk membayar setiap sen yang kau ambil. Hidup untuk melihat Nadia tidak lagi membutuhkanmu. Hidup untuk tahu apa yang akan hilang dari seorang ayah yang gagal." Ruang rapat mendingin. Gunawan Nugraha mengetuk meja. Voting. Penangguhan sementara jabatan CEO Aditya Nugraha, menunggu audit independen. Aditya berbalik cepat ke arahnya. "Pa?" Gunawan Nugraha menatapnya. "Kau masih punya muka memanggilku Papa?" Dia melempar sebuah foto ke atas meja. Itu adalah foto lutut Nadia yang memar. Tangan anak itu mencengkeram erat boneka beruang di rumah sakit. "Saat cucuku butuh ayahnya, kau di mana?" Aditya membuka mulut, tak bisa berkata apa-apa. Voting disetujui. Aditya Nugraha diskors. Dia duduk di sana, wajahnya pucat pasi. Aku membereskan dokumen dan berdiri. Tiba-tiba dia mencengkeram pergelangan tanganku. "Maya, kau puas sekarang?" Aku melihat tangannya. "Lepaskan." Dia tidak melepaskan. Aku akui aku salah, tapi jangan lupa, kita sudah bersama 10 tahun. "Nadia putriku. Kau benar-benar mau dia tidak punya ayah?" Aku melepaskan jari-jarinya satu persatu. "Nadia bukannya tidak punya ayah." Aku menatap lurus ke matanya. "Dia pernah punya,
tapi ayahnya secara sukarela mati di dalam hatinya. Dia bergetar. Aku berjalan ke pintu, berhenti. Oh ya, lupa memberitahumu. Tiara sedang mencari media baru. Kali ini dia berencana menjual berita kau menggunakan dana perusahaan untuk membiayai dia. Aditya tertegun. Aku berbalik. Orang yang kau lindungi seperti nyawamu sendiri, sedang menghitung harga jual nyawamu. Selesai berkata, aku pergi. Kurang dari setengah jam kemudian, Aditya menerobos ke apartemen Tiara di tepi danau. Kamera di koridor merekam semuanya. Tiara baru membuka pintu, dia sudah menyerbu masuk. Kau mau menjual beritaku ke media? Tiara mengenakan jubah tidur, wajahnya masih tampak panik. Mas Adit, dengar dari siapa? Aku tidak. Aditya melempar ponsel ke meja. Di sana ada penawaran harga dari seorang blogger hiburan. Tiara terdiam, lalu dia tertawa. Tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi rasa kasihan, hanya dingin dan berbisa. Benar, itu aku. Aditya tidak percaya. Kenapa? Tiara menatapnya seperti melihat barang yang sudah tidak berharga. Kau sudah diskors, kartumu diblokir, asetmu dibekukan. Kau masih bisa melindungi siapa? Aditya mundur selangkah. 3 tahun ini, bagaimana aku memperlakukan kalian? Tiara mencibir. Kau baik padaku bukan karena kau suka perasaan menjadi pahlawan? Kau butuh seseorang menangis di depanmu, memanggilmu pahlawan. Aku memberimu itu, kau bayar. Adil, kan? Wajah Aditya pucat pasi. Suamimu meninggal karenaku. Tiara memotongnya. Kau benar-benar percaya itu? Ruangan hening. Aditya menatapnya. Tiara sadar dia salah bicara, rautnya berubah, tapi sudah terlambat. Aku duduk di mobil di lantai bawah, melihat sinyal rekaman suara ditransmisikan ke laptop Rama. Rama berbisik, Bu Maya, dia mengaku sendiri. Aku melihat ke jendela apartemen yang terang. Kirim ke pengacara. Di lantai atas, Aditya meraung. Tiara, jelaskan padaku. Tiara mulai menangis, tapi kali ini tangisannya tidak bisa menyelamatkannya lagi. 3 hari sebelum sidang, Tiara berulah lagi. Kali ini dia tidak menangis di depan kamera. Dia merilis video yang dipotong-potong. Dalam video itu, Nadia duduk di kamar rumah sakit, matanya merah, berkata, aku tidak butuh ayah lagi. Segera setelah itu adalah gambar saya berdiri di sampingnya, dengan suara dingin, kau harus ingat hari ini. Video itu hanya berdurasi 30 detik, tapi cukup untuk menarik kembali opini publik. Judul-judul didorong dengan cepat. Maya Lestari diduga paksa Putri Benciaya. Anak jadi korban manipulasi ibu dalam perang cerai, anak jadi senjata balas dendam. Kali ini Tiara tidak muncul. Dia menyewa akun anonim, buzzer bayaran, dan beberapa pakar psikologi palsu, yang serentak menganalisis bahwa anak kecil sangat mudah dipengaruhi oleh wali mereka. Rama bertanya, Bu Maya, perlu ditangani sekarang? Aku menonton video yang dipotong-potong itu sekali, lalu mematikannya. Tidak, biarkan dia memanjat. Tidak, kali ini kita pukul langsung. Aku membuka file asli. Video lengkapnya berdurasi 16 menit. Di dalamnya, sebelum kalimat aku tidak butuh ayah lagi, Nadia telah menceritakan sendiri setiap kejadian. Didorong ayah, hadiahnya diambil, dibilang lemah, ditinggalkan saat takut. Dan kalimat saya kau harus ingat hari ini, versi lengkapnya adalah, kau harus ingat hari ini bukan untuk membenci, tapi agar kelak tidak ada yang boleh bilang rasa sakitmu itu palsu. Saya mengirim seluruh video asli, laporan konsultasi psikologis yang dikonfirmasi oleh spesialis independen, dan surat somasi ke 3 media besar. Tidak menangis, tidak menjelaskan, hanya disertai satu kalimat. Memotong-motong kesaksian anak di bawah umur untuk tujuan manipulasi opini publik, akan saya tuntut sampai akhir. 2 jam kemudian, video asli dipublikasikan. Opini publik berbalik lagi. Kali ini tidak ada lagi yang menyebut Tiara malang, karena orang-orang akhirnya mendengar suara Nadia. Dia tidak meraung-raung, tidak disuapi kata-kata. Dia hanya duduk tegak, mencoba dengan suara kecilnya menceritakan bagaimana dia telah ditinggalkan. Di akhir, psikolog bertanya, Nadia, apa kau mau ada orang lain yang memutuskan kapan kau bertemu ayahmu? Anak itu menggeleng. Tidak, Bu. Kenapa? Dia berkata, karena dulu, ayah sudah sangat sering memutuskan untukku. Satu kalimat itu menghancurkan semua fitnah. Malam itu, polisi mendatangi tempat tinggal sementara Tiara. Dia dipanggil untuk pemeriksaan tambahan karena dugaan membeli akun media, menyebarkan video yang dipotong-potong terkait anak di bawah umur, dan merusak nama baik. Sebelum dibawa, dia mengirimiku pesan. Maya Lestari, kau menang opini publik memangnya kenapa? Aditya tetap ayah anakmu, seumur hidup anak itu tidak akan bersih dari darah keluarga Nugraha. Aku selesai membaca, meneruskannya ke pengacara, lalu membalas dengan satu kalimat. Tenang saja, darahnya tidak kotor, orangnya yang kotor. Sidang perceraian dibuka pada hari Senin. Sejak pagi, wartawan sudah berkumpul di depan pengadilan. Aditya Nugraha muncul dengan lingkaran hitam di bawah matanya.
Dia sangat kurus tapi masih mencoba menjaga penampilan tenang. Tiara tidak datang. Dia sedang dipanggil polisi karena sertifikat palsu, dugaan menerima dana ilegal, dan menyebarkan video anak di bawah umur. Nadia tidak perlu datang ke pengadilan. Saya telah meminta agar dia memberikan kesaksian di ruang terpisah dengan psikolog. Sebelum masuk ruang sidang, Aditya mencegatku di koridor. Maya, kita bicara berdua. Aku melihat jam. Kau punya 30 detik. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku setuju cerai. Aset bisa dinegosiasikan. Tapi hak kunjung Nadia tidak bisa kau putus. Aku ayahnya. Aku menjawab, kau bisa minta ke pengadilan, aku juga bisa memberikan bukti. Dia mengerutkan kening. Kau harus sedingin ini, aku menatapnya. Aditya, saat kau mendorong putrimu jatuh, apa kau merasa dingin? Dia membeku. Aku melanjutkan. Saat kau mengambil hadiahnya untuk Rio, apa kau merasa dingin? Dia menunduk. Aku tahu aku salah. Aku potong. Kau tidak tahu. Kau hanya tahu kau akan kehilangan uang, jabatan, dan muka, makanya kau menyebutnya salah. Dia mengangkat kepala, matanya memerah. Lalu kau mau aku bagaimana? Berlutut memohon padamu? Aku menatapnya tenang. Tidak perlu. Aku berkata dengan jelas, lututmu tidak bisa ditukar dengan masa kecil putriku. Sidang dimulai. Pengacara Aditya mencoba mengarahkan kasus ini menjadi konflik suami istri karena cemburu. Pengacara Rizal tidak membantah soal perasaan, dia hanya menyajikan bukti, video lapangan bola, slip transfer uang, daftar perhiasan yang dialihkan, laporan sekolah, hasil identifikasi ular, sertifikat palsu, rekaman pengakuan Tiara memanipulasi opini publik, video asli yang dipotong-potong, dan terakhir, kesaksian Nadia. Layar menyala. Nadia duduk di ruang konseling, kedua tangan di atas lutut. Psikolog bertanya, Nadia, apa kau mau bertemu ayahmu? Anak itu diam sangat lama, lalu menggeleng. Tidak mau, Bu. Kenapa? Nadia menunduk. Dulu aku sangat mau. Suaranya sangat kecil. Tapi ruang sidang yang sunyi membuat semua orang mendengarnya. Dulu aku pikir, kalau aku lebih penurut, ayah akan melihatku. Aku dapat nilai bagus, ayah bilang sibuk. Aku latihan menari dan jatuh, ayah bilang aku lemah. Ulang tahunku, ayah malah mengajak Kak Rio makan. Dia mengangkat kepala. Lalu aku mengerti, bukan aku yang kurang penurut, dia menatap ke kamera. Ayah yang tidak mau menjadi ayahku. Aditya yang duduk di seberang, bahunya bergetar hebat. Psikolog bertanya lagi. Kalau nanti ayah mau bertemu denganmu, bagaimana? Nadia menggerakkan jarinya. Aku tidak mau. Apa kau takut pada ayah? Anak itu berpikir sejenak. Tidak takut. Aditya baru saja mengangkat kepala, matanya bersinar sedikit harapan. Detik berikutnya Nadia berkata, aku hanya tidak butuh lagi. Harapan di matanya padam. Video berakhir. Ruang sidang sunyi senyap. Pengacara Aditya mencoba berkata, anak kecil muda dipengaruhi oleh wali langsungnya. Aku menatapnya. Maksud Anda, saya yang mengajari putri saya tidak butuh ayah? Pengacara itu terdiam. Aku berkata, bukan. Klien Anda sendiri yang mengajarinya. Hakim mengetuk palu, mengingatkan ketertiban. Aditya tiba-tiba berdiri. Saya mau bicara dengan putri saya. Saya punya hak bertemu dengannya. Hakim berkata tegas, Pak Aditya, silakan duduk. Aditya tidak duduk. Dia menatapku, suaranya nyaris memohon. Maya, izinkan aku bertemu Nadia sekali saja. Aku hanya ingin minta maaf. Aku menatapnya. Minta maaf itu urusanmu, memaafkan itu haknya. Dia tercekat. Aku melanjutkan, kau tidak bisa karena kau merasa sakit, lalu memaksa anak itu membuka lukanya agar kau bisa bertobat. Putusan awal dibacakan sore itu. Pengadilan menyetujui perceraian, menangguhkan sementara hak kunjung langsung Aditya selama masa evaluasi psikologis anak, dan aset yang dialihkan secara ilegal harus dikembalikan. Hal-hal terkait perusahaan dialihkan ke penyelidik dan auditor independen. Aditya duduk di kursinya, seluruh tubuhnya seolah terkuras habis. Aku berdiri untuk pergi, dia mengejarku sampai ke pintu pengadilan. Maya. Wartawan langsung mengerumuni. Kamera menyorot wajah kami. Aditya berdiri di tengah keramaian, matanya merah. Aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan. Izinkan aku bertemu Nadia. Aku akan menebusnya. Aku berhenti. Aku tahu dia mau berakting. Berakting sebagai ayah yang menyesal di depan publik, berakting sebagai suami malang yang ditekan oleh istri berkuasa. Tapi panggung ini, tidak akan kuberikan padanya. Aku berbalik menatapnya. Aditya, menebus kesalahan bukan dengan menangis di depan kamera. Aku berkata dengan sangat jelas, menebus kesalahan adalah mengembalikan setiap sen yang kau ambil dari anak itu. Menebus kesalahan adalah mengakui setiap dosa yang telah kau lakukan. Menebus kesalahan adalah menghilang dari hidupnya sampai dokter bilang dia cukup aman untuk mendengar namamu. Aku melangkah lebih dekat. Kau mau menjadi ayah? Aku menatap kamera. Belajarlah dulu menjadi manusia. Kerumunan wartawan hening. Wajah Aditya pucat seperti kertas.
Tepat saat itu, di luar terdengar keributan. Tiara dibawa oleh 2 polisi berpakaian preman. Rambutnya acak-acakan, gaun putihnya lusuh, tidak ada lagi penampilan rapuh seperti biasanya. Melihat Aditya, dia langsung meraung, "Mas Adit, selamatkan aku. Semua uang itu kau berikan sukarela, aku tidak menipumu." Aditya menatapnya seperti melihat hantu. "Aku menerima sebuah map dari Rama, memberikannya pada polisi. Ini bukti baru tentang suaminya, Chandra." Tiara langsung membeku. Aditya menoleh padaku. "Chandra?" Aku menatapnya. "Suaminya yang katanya sudah meninggal." Tiara berteriak. "Maya Lestari, diam kau." Aku membuka dokumen. Chandra tidak meninggal. Dia menggunakan identitas palsu untuk kabur ke luar negeri karena utang judi. 3 tahun ini, sebagian besar uang yang kau transfer ke Tiara mengalir ke rekeningnya. Aku menatap Aditya. "Pahlawan penyelamat nyawa yang kau sebut-sebut itu, masih hidup sangat sehat dengan uangmu." Aditya seperti disambar petir. "Tidak mungkin." Tiara meronta. "Jangan percaya dia. Dia mau menjatuhkanku. Dia mau memisahkan kita." Aku tertawa sinis. "Memisahkan?" Aku menatap Aditya. "Kau dengar? Sampai sekarang dia masih berpikir kau dan dia adalah kita." Wartawan riuh. Tiara tahu dia salah bicara, langsung terdiam. Aditya terhuyung mundur. Aku memberikan salinan laporan bank kepadanya. "Lihat baik-baik. Setiap sen yang kau ambil dari Nadia, pada akhirnya hanya untuk membiayai seorang penjudi." Tangan Aditya bergetar hebat. Dia menatap Tiara. "Kau menipuku." Tiara melihat tidak ada gunanya lagi berakting. Tatapannya langsung menjadi tajam. "Menipumu memangnya kenapa? Kau sendiri yang bodoh." Aku menangis sedikit, "Kau langsung kasih uang. Aku bilang Rio butuh ayah, kau langsung tinggalkan putrimu dan lari kemari." "Aditya, kau pikir kau sangat mulia? Kau hanya suka dibutuhkan orang lain." Dia tertawa sampai wajahnya miring. "Kau tidak mencintaiku. Kau cinta pada penampilanku yang berlutut di kakimu memanggilmu pahlawan." Aditya mengangkat tangan hendak menamparnya. Polisi segera menahannya. Tiara dibawa ke mobil, masih menoleh dan berteriak, "Maya Lestari, kau pikir kau menang? Kau bisa menang uang, menang di pengadilan, tapi putrimu seumur hidup tidak akan punya ayah." Aku menatapnya. "Kau salah." Kataku sangat pelan. "Justru tanpa ayah seperti Aditya Nugraha, putriku baru akan punya kehidupan." Pintu mobil polisi tertutup, sirine meraung. Aditya berdiri di tengah kerumunan, wajahnya hancur. Aku tidak lagi menatapnya. 10. Setelah persidangan, Aditya kehilangan jabatan CEO. Cipta Group mengumumkan hasil audit internal. Pengeluaran yang tidak sesuai tujuan dibongkar lapis demi lapis. Gunawan Nugraha secara pribadi menandatangani keputusan pencabutan seluruh wewenang manajemennya. Untuk menutupi ganti rugi dan aset yang dialihkan secara ilegal, Aditya mulai menjual saham pribadi, mobil, dan properti. Sebagian besar saham yang dijual murah dibeli oleh dana investasiku sesuai prosedur. Dia pernah mengambil uangku untuk membiayai Tiara. Sekarang aku menggunakan uangku untuk membeli kembali setiap keping kesombongannya. Dalam rapat keluarga besar Nugraha, Aditya dipanggil pulang. Aku tidak hadir, tapi Rama mengirimiku rekamannya. Suara Gunawan Nugraha tua tapi tajam. "Mulai hari ini, Aditya Nugraha tidak lagi memiliki hak untuk mewakili keluarga Nugraha dalam kegiatan bisnis apapun. Dana perwalian, properti, dan bagian dividen yang seharusnya untuknya, semua dialihkan atas nama Nadia Permata." Aditya meraung. "Pa, aku ini putra papa." Gunawan Nugraha menjawab, "Nadia juga cucuku." Sebuah tamparan terdengar di rekaman. Gunawan Nugraha berkata, "Aku tidak punya putra yang menggunakan kehormatan keluarga untuk membiayai perempuan simpanan seorang penjudi." Aku mematikan rekaman. Nadia sedang duduk di dekat jendela melukis. Di dalam lukisan ada aku, ada dia, ada sebuah rumah kecil, dan matahari. Tidak ada Aditya Nugraha. Aku bertanya, "Lagi gambar apa?" Dia mengangkat kepala dan tersenyum. "Rumah baru." Aku melihat lukisan itu. Tidak gambar kakek, ada. Dia menunjuk sebuah titik kecil di luar gerbang. "Kakek sesekali datang berkunjung." Aku bertanya lagi, "Kalau ayah?" Tangannya berhenti. Sesaat kemudian, dia mengambil pensil warna abu-abu, menggambar bayangan yang sangat kecil di jalan yang jauh. Di sini, aku diam. Nadia berkata, "Tidak masuk rumah." Aku mengelus kepalanya. "Baik, tidak ada yang boleh masuk jika kau tidak mau." 3 bulan kemudian, putusan akhir berkekuatan hukum tetap. Aku memenangkan hak asuh penuh atas Nadia. Aditya hanya diizinkan mengunjungi putrinya di bawah pengawasan psikolog, dengan syarat utama Nadia setuju. Anak itu tidak setuju. Di hari ulang tahun ke-8 Nadia, aku mengadakan pesta kecil, tidak mewah. Hanya beberapa teman dekatnya, kakek nenek dari pihakku, Gunawan Nugraha, dan Ratnasari. Gunawan Nugraha berdiri lama di depan pintu sebelum berani masuk.
Dia memberikan Nadia sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada gelang yang dulu pernah diberikan Ratnasari saat Nadia lahir. Sudah ditebus kembali. Nadia menerimanya, berkata pelan, "Terima kasih." Ratnasari menangis. "Nadia, nenek minta maaf." Nadia menatapnya, lalu berkata, "Nenek tidak mendorongku jatuh." Ratnasari menangis semakin kencang. Malam itu setelah tamu pulang, bel pintu berbunyi. Kamera di luar menunjukkan wajah Aditya. Dia sangat kurus, janggutnya mulai tumbuh, mengenakan jaket tua, di tangannya ada sebuah kue ulang tahun kecil. Aku melihat layar, Nadia juga melihatnya. Aku bertanya, "Mau bertemu?" Anak itu diam sejenak, lalu menggeleng. "Tidak." Aku mengangguk, menekan tombol interkom. "Aditya, pergilah." Suaranya terdengar melalui pengeras suara, serak sampai hampir pecah. "Maya, hari ini ulang tahunnya. Aku hanya mau memberikan kue untuknya." Aku menatap Nadia. Dia tidak berkata apa-apa. Aku menjawab, "Dia tidak butuh." Dia tercekat. Aku berdiri dari jauh melihatnya sebentar juga boleh. Aku berkata, "Tidak boleh." Dia tiba-tiba menangis. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak seharusnya meninggalkan putriku, tidak seharusnya percaya Tiara, tidak seharusnya mengambil barangnya. Aku hanya mau bilang selamat ulang tahun pada Nadia. Nadia menggenggam tanganku. Aku mematikan interkom, tapi dia berkata, "Ma, nyalakan lagi." Aku menatapnya. Dia melangkah maju, berdiri di depan layar kamera. Aku menyalakan kembali. Aditya langsung mengangkat kepala. "Nadia." Anak itu melihat layar. "Pak Aditya." 3 kata itu membuatnya membeku. Nadia berkata sangat pelan, "Hari ini aku sangat senang, aku tidak mau menangis." "Aditya." Bibirnya bergetar. "Ayah tidak mau membuatmu menangis." "Tapi ayah selalu melakukannya," kata anak itu. "Dulu aku menunggu ayah, aku menangis. Ayah tidak pulang, aku menangis. Ayah pulang lalu pergi lagi, aku juga menangis." Nadia menatapnya. "Sekarang aku tidak menunggu lagi, jadi aku tidak menangis lagi." Aditya memeluk kue itu, seluruh tubuhnya seolah akan rubuh. "Ayah minta maaf." Nadia menggeleng, "Aku sudah dengar." Dia mengangkat kepala. "Lalu kau?" "Tapi aku tidak terima," kata anak itu. "Pak Aditya, selamat ulang tahun adalah ucapan selamat, bukan kunci untuk membuka pintu rumahku." Aku berdiri di belakangnya, mataku memanas. Nadia mengucapkan kalimat terakhirnya, "Setelah ini, Bapak jangan datang lagi. Aku ingin tumbuh besar dengan normal." Aku mematikan layar. Di luar pintu, Aditya berdiri sangat lama. Akhirnya dia meletakkan kue itu di teras lalu pergi. Aku tidak mengambilnya. Keesokan paginya, petugas kebersihan kompleks yang membersihkannya. 11. Tiara Anjani didakwa atas penggunaan dokumen palsu, penerimaan dana ilegal, penyebaran video anak di bawah umur yang dipotong, dan keterlibatan dalam jaringan transfer uang untuk Chandra. Chandra ditangkap di luar negeri dan diekstradisi atas kasus lain. Rio diserahkan kepada kerabat dari pihak ibunya untuk sementara, dan diwajibkan menjalani intervensi psikologis setelah serangkaian tindakan kekerasan terhadap teman sekolah. Sebelum dibawa, Tiara masih tidak mau diam. Dia meminta seseorang mengirimiku sebuah video. Di dalamnya, dia duduk di ruang tahanan, rambutnya acak-acakan, tapi matanya masih tajam seperti dulu. "Maya Lestari, jangan pikir aku kalah karena kau hebat. Aku kalah karena Aditya Nugraha terlalu bodoh. Kalau bukan karena dia, aku masih hidup baik-baik saja." Aku menonton sampai di situ, mematikannya, tidak menjawab. Orang seperti Tiara seumur hidup tidak akan mengakui kesalahan. Dia hanya membenci pisau di tangannya tidak cukup tajam, tapi itu tidak penting lagi. Pisaunya sudah disita, orang yang memegang pisau juga sudah dikurung. 6 bulan kemudian, aku menyelesaikan restrukturisasi bagian modal yang terkait dengan keluarga Nugraha. Dana yang berhasil ditarik dari Aditya dimasukkan ke dalam Yayasan Perlindungan Anak atas nama Nadia. Saat peluncuran pertama yayasan di media, aku tidak membiarkan Nadia muncul. Seorang wartawan bertanya, "Bu Maya, ada yang bilang Anda melakukan semua ini untuk balas dendam pada mantan suami, bagaimana menurut Anda?" Aku menatap orang itu. Balas dendam adalah membuat orang lain sakit. Aku berhenti. Sedangkan saya, melakukan semua ini agar putri saya tidak perlu sakit lagi. Wartawan lain bertanya, "Apakah Anda membenci Aditya Nugraha?" Aku tersenyum tipis. Membenci berarti masih menempatkan orang itu di hati. Aku menatap lurus ke kamera. Saya sibuk. Tidak ada tempat untuk sampah. Setahun kemudian, Nadia berdiri di atas panggung sekolah membacakan pidato tentang pelindung. Dia mengenakan gaun putih, rambutnya diikat rapi, matanya jauh lebih cerah. Aku duduk di barisan depan, pidatonya tidak menyebutkan ayah. Dia berkata, "Dulu, saya pikir pelindung saya pastilah seseorang yang sangat tinggi dan besar. Kemudian saya sadar, pelindung bukanlah orang yang berdiri di depan kita saat berfoto,
melainkan orang yang benar-benar muncul saat kita dalam bahaya. Dia menatap ke arahku. Mama saya bilang, berani bukan berarti tidak sakit. Berani adalah, setelah merasakan sakit, kita tetap tahu kita tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aula bergemuruh tepuk tangan. Aku melihatnya membungkuk memberi hormat, hatiku sangat damai. Setelah pertunjukan, Nadia berlari memelukku. Ma, pidatoku bagus tidak? Aku memeluknya. Sangat bagus, dia tertawa. Senyumnya tidak lagi gemetar seperti setahun yang lalu. Kami meninggalkan sekolah. Di luar gerbang, aku melihat sesosok bayangan berdiri dari kejauhan. Aditya Nugraha, bersandar pada tongkat, mengenakan mantel abu-abu, berdiri di bawah pohon. Dia tidak berani mendekat, hanya menatap Nadia. Nadia juga melihatnya. Langkahnya terhenti. Aku menunduk bertanya, mau lewat jalan lain? Dia menggeleng. Tidak perlu. Kami berjalan lurus melewatinya. Ketika jarak kami beberapa meter dari Aditya, dia memanggil dengan suara bergetar, Nadia. Anak itu berhenti. Mata Aditya memerah. Pidatomu. Ayah dengar. Kau bicara sangat bagus. Nadia menatapnya. Terima kasih, Pak. Dia tersenyum canggung. Kau sudah lebih tinggi. Iya. Masih suka ayam. Nadia diam beberapa detik. Tidak lagi. Aditya tertegun. Anak itu berkata, sesuatu yang terlalu lemah, kalau tidak dilindungi dengan baik, akan sangat mudah terluka. Sekarang aku suka kuda. Dia tercekat. Bolehkah ayah melihatmu berkuda sekali saja? Nadia menatapnya sangat lama, lalu menggeleng. Tidak perlu. Dia nyaris tidak bisa berdiri. Nadia. Ayahannya. Anak itu memotongnya. Pak Aditya, Mama pernah bilang, orang dewasa harus bertanggung jawab atas pilihan mereka. Aditya menatapnya. Air mata jatuh. Nadia melanjutkan. Dulu Bapak memilih Kak Rio berkali-kali. Sekarang, saya memilih untuk tidak bertemu Bapak. Dia menggenggam tanganku. Itu sangat adil. Selesai berkata, dia menarikku pergi, tanpa menoleh ke belakang. Aditya berdiri di belakang kami. Lama tidak bersuara. Di dalam mobil, Nadia menatap keluar jendela. Aku bertanya, kau baik-baik saja? Dia mengangguk. Baik, Ma. Sesaat kemudian, dia berkata, Ma, aku tidak membencinya lagi. Aku menatapnya. Dia menoleh padaku, matanya jernih, karena membenci juga harus mengingat. Aku tidak mau banyak mengingat. Aku tersenyum. Kalau begitu jangan diingat lagi. Mobil melaju di jalan yang cerah. Bayangan Aditya tertinggal di belakang, sangat kecil, sangat jauh, seperti noda tinta lama di halaman buku yang sudah dibalik. Malam itu, aku membuka brankas. Mengeluarkan surat cerai, putusan pengadilan, surat pengalihan dana perwalian, dan semua berkas lama. Aku tidak membakarnya. Aku memasukkannya ke dalam sebuah kotak, menulis tanggal dengan jelas, lalu memberikannya kepada pengacara untuk diarsipkan. Ada hal-hal yang tidak perlu dipeluk di hati, tapi harus disimpan. Bukan untuk membenci, tapi agar kelak jika ada yang ingin menulis ulang masa lalu, bukti akan menampar wajah mereka untukku. Nadia mengetuk pintu dan masuk. Ma, besok aku ada kelas berkuda, Mama mau nonton? Aku menutup kotak berkas. Tentu, dia tersenyum. Kalau Mama sibuk juga tidak apa-apa. Aku menghampirinya. Berkata dengan serius, tidak, urusanmu tidak pernah menjadi tidak apa-apa. Nadia memelukku. Kudengar dia berbisik, Ma, aku punya rumah sekarang. Aku memeluknya. Iya, kita punya rumah. Di luar jendela, lampu kota bersinar. Dulu aku berpikir pernikahan adalah tempat berlabuh dalam hidup. Belakangan aku mengerti, rumah bukanlah tempat di mana ada ayah dan ibu lengkap di atas kertas. Rumah adalah tempat di mana seorang anak yang terluka bisa kembali, tanpa perlu menjelaskan, tanpa perlu meminta maaf karena merasa sakit, apalagi berebut cinta dengan siapapun. Aditya pernah menggunakan darah putrinya untuk membuktikan kebaikannya. Tiara pernah menggunakan air mata untuk menutupi pisau di tangannya. Mereka semua mengira aku akan menelannya demi cinta lama, demi citra, demi dua kata keluarga. Tapi mereka lupa. Seorang ibu yang sudah sadar tidak akan lagi menjadi wanita yang berdiri di ruang tamu menunggu suaminya pulang. Aku adalah dinding terakhir di depan putriku. Siapa berani melangkah, akan kupatahkan kakinya. Siapa berani membawa pisau, akan kupotong tangannya. Siapa berani menggunakan nama cinta untuk menghisap darah putriku, akan kubuat dia memuntahkan modal beserta bunganya. Aku tidak bercerai karena cemburu. Aku bercerai karena pria itu telah mengambil uangku, mengambil kepercayaan putriku, dan membawanya untuk memelihara sarang ular berbisa. Dan sejak hari Nadia tidak lagi membutuhkan ayahnya, aku tahu dia akhirnya telah diselamatkan. Bukan diselamatkan oleh Aditya Nugraha, tapi oleh dirinya sendiri, olehku, dan oleh kebenaran. Cerita ini sampai di sini, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk menyukai,
berlangganan, dan membagikan video ini jika Anda merasa isinya bermakna. Ya,